Kamu hampir mati kelaparan. Ini adalah jalur non-motor. Jangan menghabiskan waktuku, jangan berdesak-desakan, kamu tidak akan bisa lewat. Kamu tahu berapa banyak yang aku hasilkan dalam 1 jam? Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan makanan yang kamu pesan. Cepat pergi. Jalur non-motor ini sangat panjang. Bahkan jika aku memberi jalan, kamu tetap tidak akan bisa lewat. Aku tidak percaya itu. Untungnya mobil tidak tergores. Aku pikir bisa lewat. Tidak bisa lewat. Aku sudah bilang kamu tidak bisa lewat, kenapa kamu tidak mendengarkan? Karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika menabrakmu. Aku bukan orang yang tidak bisa membayar. Sudahlah, cepat bangun dan bawa mobilmu pergi. Jangan buang-buang waktuku. Aku sedang terburu-buru untuk rapat. Lupakan, mau pergi kemana? Kamu merusak barangku, kamu harus membayar. Baiklah, anggap saja aku sial. Cukup atau tidak? Tidak cukup. Masih kurang berapa? 500.000. Hati-hati. 2 botol anggur ini nilainya 500.000. Anggur seharga 500.000? Dari mana bisa minum seperti ini? Aku kira disimpan di brankas untuk koleksi. Ini masih belum cukup untuk diminum. Kalau tidak, kenapa harus buat orang antar? Dengan tergesa-gesa mengantarkannya ke bos kami. Cepat pergi saja. Jangan tunda, bos kami bukan tipe bos. 500.000 untuk minuman. Benar-benar membuatku harus mengantarkan. Bagi kamu, 500.000 itu banyak. Bagi bos kami, itu hanya sepele. Berapa kali harus kukatakan? 500.000. Sekali lagi, 500.000, kamu itu. Apakah kamu sudah gila? Seumur hidup belum pernah melihatku mengemudikan BMW. Orang kaya selalu mencari kesempatan untuk menipuku. Tapi aku benar-benar tidak menipumu. Di dalam kotaku ada 2 botol Maotai. Katanya nilainya 50 juta. Hanya 2 botol arak putih, ini Maotai. Pernahkah kamu melihat Maotai yang asli? Aku mau tunjukkan yang asli padamu. Lihatlah, orang miskin ini adalah Maotai yang asli. Orang yang berpengalaman harusnya kamu. Ini bukan Maotai sampah, ini Maotai asli. Itu Maotai 80 tahun. Kamu bercanda? Maotai mana ada yang 80 tahun? Aku mau kamu tahu apa itu Maotai. Maotai tertua usianya berapa tahun? Maotai tertua sudah berusia 68 tahun. Saat ini disimpan di Museum Budaya Minuman Maotai. Mobil Maotai Ruilang 68 tahun. Kamu bilang ini 80 tahun. Apa kamu kira orang kaya semua bodoh? Kalau aku otaknya babi kayak kamu. Apakah aku mampu membeli BMW? Ini adalah puisi tentang Maotai berusia 80 tahun. Nama dari minuman ini. Bukan Maotai yang berusia 80 tahun. Omong kosong. Kamu cuma lihat aku pakai BMW dan menganggap aku orang kaya. Mau memancing masalah ya? Jangan buang-buang waktu lagi. Cepat bawa mobil rusakmu ini. Kotak rusak ini dan bola palsu ini. Cepat pergi dariku. Saudara, aku benar-benar tidak menipumu. Kamu harus mengganti rugi minumanku. Kalau tidak, kamu tidak bisa pergi. Kamu membawa 2 botol minuman palsu untuk menipu orang. Jumlah penipuan ini, kalau polisi datang, kamu bisa dijatuhi hukuman seumur hidup. Uang ini aku kasihan padamu. Hei saudara, kenapa kamu belum sampai? Maaf, bos. Aku salah bicara.
2 botol anggur seharga 500.000 itu semuanya pecah. Ah, anggur atau tidak, itu urusan lain. Kamu tidak terluka, kan? Saya tidak terluka. Hanya anggurnya yang pecah. Yang penting kamu baik-baik saja. Siapa yang bertanggung jawab? Sepenuhnya tanggung jawab pihak lawan. Tapi sekarang dia tidak mau membayar ganti rugi. Dia malah bilang saya yang mau menipunya. Tidak apa-apa, kamu yang harus bayar denda ini. Nanti aku akan datang dan tetap akan mengganti rugi. Siapa yang kamu telepon? Masih butuh 500.000. Kamu sedang berakting di jalan besar ini ya? Kamu bahkan mencari orang untuk jadi partner menipu uang. Hei, kamu yang merusak minumanku, kan? Iya, aku yang merusaknya. Kamu mau bagaimana? Bawakan 2 botol minuman palsu, pelayan. Kalian bikin aku ketawa sampai mati hahaha. Bikin orang mati ketawa ya? Masih cari orang lagi. Mau memukulku di depan umum ya? Padahal kamu yang nabrak pemiliknya. Aku tidak mau dengar omong kosongmu lagi. Aku sangat sibuk. Biarkan polisi yang menangani. Aku rasa kamu lebih baik segera lapor asuransi. 2 botol anggur ini memang sangat mahal. Aku tidak membeli asuransi. Kenapa kamu tidak membeli asuransi? Benar-benar tidak tahu aturan. Sekarang setengah pemilik mobil tidak membeli asuransi. Asuransi wajib itu sudah cukup. Mereka itu orang yang taat aturan berkendara. Makanya mereka tidak beli asuransi. Kamu berkendara juga tidak taat aturan. Kamu harus tinggalkan kunci mobilnya. Pakailah BMW NU untuk ganti minumanku. Apa? Kamu suruh aku tukar BMW-ku dengan 2 botol minuman palsumu itu. Waktu kamu jatuh tadi. Minuman palsu itu masuk ke mulutmu, kan? Hanya omong kosong saja. Mobilmu belum tentu cukup untuk ganti rugi. Mobil harus ditinggal hahaha. Gila kamu? Bilang tinggal ya tinggal. Sekarang juga aku lapor polisi. Kalau kamu lapor, polisi datang juga tetap prinsipmu. Tidak peduli yang lain. Saya mau polisi datang. Menangkap penipu seperti kalian. Saya tidak masalah membayar kalian. Tapi saya ingin melihat orang seperti ini. Penipu yang berani terang-terangan di penjara. Polisi. Saya menabrak seorang pengantar makanan. Tapi dia menipuku. Kalian segera datang. Lindungi aku, rakyat kecil yang malang ini. Bro, aku tidak menipumu. Aku juga tidak mengancammu. Aku benar-benar punya faktur. Kalau tidak percaya, lihat saja. Takut gelas beracun, tertukar. Pergi dari sini. Kalau orang sepertimu punya faktur, aku bisa dengan mudah membuat sekantong. Tapi kau malah menuduhku dengan barang milikmu. Saya mengerti. Tidak peduli seberapa banyak bukti yang saya berikan. Tidak akan bisa membuktikan nilai dari 2 botol anggur ini. Hahaha. Siapa yang percaya 500.000? Saya. Bukan karena meragukan nilai dari 2 botol anggur ini. Tapi karena kamu meremehkan saya. Di matamu. Saya sama sekali tidak bisa memberikan sesuatu yang begitu berharga. Hahaha, ya ampun. Aku memang merendahkanmu. Orang miskin yang gila karena kemiskinan. Polisi akan segera datang. Kau lebih baik pergi ke penjara saja. Jika tidak mau. Naik saja motormu yang reot itu dan cepat pergi. Tidak mau pergi. Kau yang merusak barangku, kenapa aku harus pergi? Aku bilang, kau memang tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Setelah polisi datang. Tahukah kamu berapa lama kasus penipuan dengan jumlah ini bisa berlangsung? Aku beritahu kamu. Jika jumlah penipuannya mencapai 500.000, bagaimana hukumannya? Penipuan sebesar 500.000 termasuk jumlah yang sangat besar. Akan dihukum penjara minimal 10 tahun. Atau hukuman seumur hidup. Serta denda atau penyitaan harta, mengerti. Begitu polisi datang, hukumannya minimal 10 tahun. Cepat pergi, aku tidak menipu. Kamu pengantar makanan yang bau. Bilang barang dalam kota ini bernilai 50 juta. Bahkan omong kosong seperti ini pun bisa diucapkan. Makanya kamu harus mengantar makanan seumur hidup. apa katamu? Haha, aku menyentuh titik lemahmu. Bagaimana? Mau pukul? Aku ingin bicara baik-baik denganmu. Terlalu berani menindas aku. Kalau mau pukul aku, silakan. Kalau mau pukul aku, silakan. Seperti aku ini, bos. Berapa hari pun aku tinggal di kantor, tetap bisa menghasilkan uang. Setelah aku keluar, aku tetap bos. Tapi kamu, pengantar makanan yang bau itu, hilang pekerjaan, bahkan tidak bisa bayar cicilan rumah. Tahu nggak bisa lawan aku.
Cepat pergi, pelanggan aku sebentar lagi datang. Ceritakan padanya. Masih membuang waktu saya. Klien saya benar-benar segera datang. Aku suruh kamu pergi. Membuang waktu saya, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Ini adalah uang untuk memukulmu. Jangan paksa saya untuk menjual nyawamu. Kamu bilang apa? Apa? Hari ini harus meninggalkan kunci mobil. Ganti rugi untuk minumanku. Mobil ini cukup untuk membeli nyawamu. Benar, cukup untuk membeli nyawaku. Tapi tidak cukup untuk membeli 2 botol anggur ini. Bagaimanapun juga, kamu harus meninggalkan kunci mobil. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku mati. Hari ini aku akan meninggalkan nyawaku di sini. Kalian mau apa? Jangan bergerak. Haha, polisi datang. Tak lama lagi kalian akan ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Siapa yang melapor? Apa yang terjadi? Saudara polisi, saya bertemu dengan penipu ini. Saya tidak sengaja menabrak pengantar makanan ini, tetapi dia meminta saya untuk mengganti rugi makanannya. Kamu mengemudi di jalur non-motor, dan malah terus menanyakan. Kamu yang sepenuhnya bertanggung jawab. Tentu saja harus mengganti rugi orang lain. Ganti rugi? Saya setuju. Tapi dia minta saya mengganti 500.000. Berapa banyak itu? 500.000? Apakah kamu sedang mabuk? Lihatlah, inilah akibat dari berbicara sembarangan. Petugas lalu lintas saja tidak mempercayaimu. Saya akan berkata jujur, meskipun terdengar kasar. 500.000 itu adalah harga untuk membuatmu cacat. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada orang lain? Saya selalu sopan kepada orang. Tapi kepada anjing, tidak perlu sopan. Kalau kamu tidak bisa bicara, tutup mulut saja. Kita tanya polisi saja. Dia kesal macet. Lalu dia mengendarai mobil ke jalur kendaraan cepat. Dia suruh saya minggir. Saya bilang saya tidak bisa. Dia lalu menabrak mobil saya. Dia merusak minuman keras saya. Kamu apa-apa tidak? Saya tidak apa-apa. Tapi minumannya pecah. Pak polisi, bisakah kalian membuat dia mengganti rugi? Kami bisa membuat dia mengganti rugi. Tapi masalahnya, bagaimana kamu membuktikan bahwa minuman kerasmu bernilai 500.000? Saya tadi sudah memberikan faktur. Tapi sudah dia sobek. Dia bahkan memukul saya. Tapi tidak apa-apa. Klien saya sedang dalam perjalanan. Dia bisa membuktikan nilai kedua botol minuman ini. Aduh, cepat. Cepat panggil pelanggan untuk menyelamatkanku. Biar aku bisa belajar sesuatu. Aku sudah naik BMW. Tapi belum pernah minum minuman semahal ini. Aku bilang, bisakah kamu berhenti bicara? Apa kamu makan bubuk mesiu? Kamu menabrak orang tapi masih mau memukul. Aku sudah menampar dia 1 kali. Dan sudah aku ganti rugi juga. Saya tidak mau ganti rugi soal memukul orang. Saya ingin menangkap dia. Tangkap terus tangkap. Haruskah tidak dilakukan? Apakah kamu merasa uangnya kurang? Saya bilang, kenapa sikapmu terhadap orang begitu? Kamu juga bilang itu terhadap orang, kan? Orang ini penipu. Saya bilang, sikapmu harus lebih baik. Saat ini belum ada bukti yang bisa membuktikan dia berbohong. Apalagi yang perlu dibuktikan. Ini jelas palsu. Kamu menabrak orang dan masih menginjak barang. Ya sudah, bayar saja. 2 botol minuman palsu, aku masih bisa bayar. Tapi aku lebih ingin penjara. Ya Tuhan, dia menipumu di mana? Bukankah ini Multai 80 tahun? Apa maksudnya? Sudah pernah lihat barang ini? Multai terbang tertua ini juga dari tahun 68. Bukan Multai terbang berusia 68 tahun. Namanya adalah Multai 80 tahun. Memang benar ada minuman dengan nama itu. Saya pernah lihat, dulu ada teman saya menggembok seorang bos besar. Kalau memang asli, harganya seperti ini. Pak polisi, jangan asal ngomongnya. Ini minuman harganya ratusan ribu per botol, tidak mungkin begitu saja. Saya hanya bisa bilang jika 2 botol ini adalah barang asli. Maka harganya memang segitu. Itu pasti tidak mungkin. Jika ini barang asli, kenapa harus memanggil orang yang mengantar makanan untuk mengurusnya? Itu pasti barang palsu. Jika pihak lain punya uang, sampai-sampai tidak menganggap 500.000 ini berarti, maka itu sangat masuk akal. Orang yang menelepon saya adalah tidak semuanya palsu. Ponsel berdering. Bro, aku sudah sampai. Kamu di mana?
Tadi itu kamu yang ditelepon. Bilangan sudah menumpahkan minumanku. Berpakaian rapi seperti orang penting. Bahkan menyewa Rolls Royce. Kalian sudah bekerja keras. Maksudmu apa? Kata-kata polisi tadi itu hampir membuatku terkejut. Tapi aku sudah tahu saat orang ini muncul. Kalian cuma kelompok penipuan. Petugas polisi. Tangkap para penipu ini. Dasar apa kamu bilang kami kelompok penipuan? Hanya karena baju ini. Wah, bajumu ini Armani? Ya. Kalian tinggal di Rolls Royce. Lalu juga pakai botol minuman palsu. Semua ini sudah dilakukan dengan baik. Tapi kalian orang miskin. Tidak bisa mengerti dunia orang kaya. Detailnya semua adalah kesalahan. Pakaian ini. Ada yang menjualnya lebih dari pakaianmu ini. Aku juga punya yang persis sama. Tapi model pendek. Saat itu aku merasa kedinginan. Saya tanya orang Armani apakah ada yang model panjang. Mereka bilang tidak ada. Kebetulan waktu itu saya juga merasa dingin. Mereka langsung buatkan pesanan khusus untuk saya. Kamu benar-benar membuatku tertawa. Bisa membuat ibu pesan model khusus. Itu harus dari identitas dan uang seperti apa. Saya seorang bos besar yang kaya. Setiap tahun saya belanja di Armani lebih dari 5 juta. Tapi tetap tidak dapat model khusus. Kamu ini orang miskin. Masih mau berpura-pura jadi orang kaya. Mulutmu jangan sembarangan. Kalau tidak bersih, apa pedulinya? Berapa banyak urusan yang kamu tunda hari ini? Berapa banyak waktu yang terbuang? Berapa banyak uang yang aku lewatkan untuk mendapatkan? Bahkan nyawamu pun tak cukup untuk membayar. Apalagi yang mau kamu lakukan? Apakah kamu mau melakukan sesuatu? Ayo datang serang aku. Aku sangat takut. Jangan dekat-dekat ya. Aku dan dia bukan satu tim. Selain itu dia bilang ini adalah yang khusus dibuat. Itu adalah Armani yang dibuat khusus untuk dia. Kamu tahu berapa harga satu item Armani? Aku tidak tahu. Setelah kamu menabrak aku dan aku jatuh. Pertama-tama cek dulu mobilnya aman atau tidak. Dan setelah dia tahu minumannya pecah. Lebih dari minuman seharga 50 juta itu. Dia lebih peduli apakah aku terluka. Hahaha. Jadi, kamu ingin menyampaikan apa? Aku merindukanmu. Kalau Tuhan itu ada, dia lebih tidak pantas untuk kaya daripada kamu. Kalau kebaikan bisa membuat orang kaya, maka aku akan menikahi seorang pengemis setiap hari dengan 100 yuan. Bukankah aku akan jadi orang terkaya di dunia? Hahaha. Nak, aku akan membantumu cari pabrik. Bos, saya terima kasih padamu. Saya tidak butuh. Saya menunggu di sini karena saya menerima pesananmu. Saya bertanggung jawab atas barangmu. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya. Saya tidak akan membiarkan pelakunya melarikan diri. Sekarang kamu datang. Masalah saya yang selesaikan. Dengan sengaja memukul saya ingin melakukan pemeriksaan cedera. Bukankah saya sudah memberimu kompensasi? Aku tidak mau balas dendamu. Aku ingin melihatmu mengenakan sarung tangan. Aku ingin kamu di penjara. Apa maksudnya tidak mau? Aku rasa kamu justru merasa kurang. 1.000 yuan untuk menamparmu cukup tidak? Terlalu berani. Sudahlah, kawan. Ini urusan kita berdua. Aku kan tidak benar-benar memukulmu. Jangan pedulikan. Dia dengan sengaja menangkap orang dan bahkan memukul saya. Apakah itu sudah termasuk tindak pidana? Bukankah kamu bilang itu tidak sengaja? Kalau kamu sengaja menabraknya, itu sudah cukup. Kalau memang sengaja, maka kamu akan terlibat dalam pelanggaran privasi dan penganiayaan sengaja. Itu adalah kasus pidana. Kawan, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma mau menaikkan harga. Baiklah, anggap saja aku sial. Satu tamparan 20.000 cukup kan? 20.000 itu sudah beberapa bulan gajimu. Hahaha. Selamat ulang tahun suamiku. Selamat ulang tahun ayah. Selamat ulang tahun sayang. Hari ini ulang tahun ayah. Bacakanlah cerpen pemenangmu untuk ayah. Hari itu ayah mabuk dan menangis meminta maaf pada ibu. Dia bilang dia tidak menghasilkan banyak uang. Orang yang tidak berguna. Tapi ibu bilang ayah bekerja dengan jujur untuk menghidupi keluarga. Seberat apapun kesulitan, harus memikul tanggung jawab di pundak.
Dialah orang yang paling berintegritas di dunia. Selamat ulang tahun. Kau adalah pahlawanku. Aduh, sudah main drama begitu banyak. Bicara omong kosong begitu banyak. Akhirnya tetap saja ingin uang. Bawa uang kotormu itu dan pergi ke penjara. Kali ini apakah kamu benar-benar punya keberanian atau hanya ingin menipuku? Aku tanya kamu, dan kamu bilang itu kecelakaan. Dia bilang kamu sengaja menabrak. Apa sebenarnya yang terjadi? Sengaja dan tidak sengaja itu benar-benar dua hal yang berbeda. Selesai, selesai. Cukup sampai di sini dalam beberapa hari ini. Jika ini berujung pada tanggung jawab pidana, maka hidupku akan hancur selamanya. Tidak ada pengawasan yang lebih baik. Siapa yang bilang saya orang kaya? Kalian lihat dengan mata mana? Tadi saya sudah bilang langsung kepada kamu. Saya tidak bisa memberi jalan, kamu tidak bisa lewat, apakah kamu mengaku? Saya tidak mengaku. Karena kamu sama sekali tidak mengatakan itu. Omong kosong semua. Ambil kembali rekaman dashboard kamu. Maaf. Kamera dash saya rusak. Belum diperbaiki sampai sekarang. Kalau berani, kalian bisa cek rekaman CCTV. Kamu tahu tidak ada CCTV di sekitar sini. Jadi sekarang kamu ingin menghindar. Kalau ada bukti, saya terima. Tapi saya tidak bisa membiarkan kamu menyebar fitnah. Kamera dash memang rusak. Petugas polisi, saya tidak berbohong. Maaf sekali. Saat ini tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa itu disengaja. Saya suka anak ini. Habiskan sedikit uang untuk memberinya bukti. Bos, maksudmu adalah... Mobil yang tadi kamu ingatkan. Dengan macetnya ini, saya bisa menonton pertunjukan besar. Saudara, lagi nonton pertunjukan apa? Yang tadi nyetir BMW itu. Dengan sengaja menabrak pengantar makanan. Masih berani memukul orang. Kamu ini nonton rekaman saat terjebak macet ya? Iya, mobil saya mobil energi baru. Mode penjaga berhasil merekam 360 derajat. Nanti saya tunjukkan ke keluarga. Teman-teman juga bisa lihat. Bos, saya pergi sekarang. Sungguh menjengkelkan, masih harus terjebak berapa lama lagi? Kak, mobil kamu sudah dibeli bos kami. Jangan bercanda. Mobil ini baru saya beli, baru dipakai setahun. Kalau saya bayar penuh, kamu mau jual? Kalau jual, tentu saya beli. Hari ini, kawan, ini masih bisa menuduh seenaknya. Kalau tidak, saya sengaja menabraknya. Bagaimana bisa ini terjadi di masyarakat yang berlandaskan hukum? Maaf, kami tidak punya bukti yang bisa membuktikan dia sengaja menabrak. Paling banyak kami hanya bisa membuktikan dia sepenuhnya bertanggung jawab. Tapi itu sudah cukup. Dia yang sepenuhnya bertanggung jawab. Ini sudah cukup. Saya akan membantu kamu mendapatkan keadilan lainnya. Kalau begitu kita akan mengeluarkan surat penetapan tanggung jawab. Kamu setuju dengan tanggung jawab penuh, kan? Setuju. Tapi saya tidak mengakui jumlah kompensasi ini. Jumlah kompensasi dia tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya bertanggung jawab untuk menetapkan tanggung jawab. Jika kalian tidak puas dengan jumlah kompensasi, kalian bisa mengajukan gugatan hukum. Bagaimanapun aku juga tidak akan membayar. Karena jika kedua belah pihak tidak menganggap jumlah kompensasi itu penting, maka mari kita tanda tangani saja. Baik, dan tentang dia yang tadi memukulmu. Apakah kamu ingin kami serahkan ke pihak kepolisian? Tidak perlu, tidak. Tidak perlu, satu tamparan saja tidak cukup untuk dijadikan tuduhan. Tunggu aku bawa buktinya. Nanti dia akan menyerahkan semuanya padamu. Aku percaya padamu. Padahal tadi dia sama sekali tidak percaya. Kenapa kamu begitu percaya? Kamu benar. Tuduhan satu tamparan memang tidak cukup. Ditahan beberapa hari lalu dibebaskan. Maksudmu? Suruh aku menegakkan keadilan untuk diriku sendiri. Jika Anda bisa mengembalikan keadilan kepada saya, itu akan sangat baik. Jika Anda tidak bisa membantu saya, maka saya akan melarikan diri sendiri. Kalian lihat kan? Dia dalam bahaya hidup. Kalian harus berdiskusi dengan baik. Jangan bertindak sembarangan. Berani-beraninya dia mengadu lebih dulu. Polisi mungkin bisa melindungimu untuk sementara. Tapi tidak akan bisa melupakanmu seumur hidup. Saudara polisi, dia itu cuma mengancam. Segera tangkap dia. Baru saja kamu bilang kamu lebih kaya dariku.
Memukulku sampai memercikkan warna oranye. Nanti kamu tetap jadi bos perusahaan. Aku mengakui kamu memang lebih kaya dariku. Tapi ingat, nyawamu tidak sebanyak aku. Hari ini, saudara, dia benar-benar mengancam. Lagi pula mereka juga ditangkap. Jika ini saja sudah dianggap sebagai ancaman. Lalu berapa kali kamu ditangkap tadi? Kalian berdua jangan bawa roket. Ada masalah? Selesaikan dengan damai. Saya sudah bilang saya akan menyelesaikannya dengan damai. Saya sedang menunggu keadilan yang dia maksud. Adik kecil, jangan khawatir. Lau Gao tidak akan mengecewakan kalian. Jika salah satu dari kalian tidak bisa mengendalikan diri, segera laporkan ke polisi. Mengerti? Kalau begitu, kami pergi. Kalian urus saja negosiasi damai di belakang. Selamat tinggal, kamu mau kemana? Tentu saja pulang ke rumah. Penentuan tanggung jawab sudah keluar. Kalau kalian mau cari ganti rugi, silakan laporkan ke pengadilan. Saya bilang, masalah ini belum selesai, kamu tidak bisa pergi. Percaya atau tidak, saya akan tabrak kamu sekali lagi. Kalau tidak mati, kamu jadi tanggungan saya. Sialan kamu. Kamu gila. Aku hampir benar-benar menabrakmu, adik kecil. Bagaimana kamu tahu dia tidak sedang memikirkan aku? Seorang yang bahkan tidak berani menanggung tuduhan tentang posisi Xuansu. Dan masih bilang ingin menabraknya. Hanya pengecut yang takut pada yang lemah. Kamu bilang dia Nesa. Aku bilang kamu pengecut. Turun saja atau tabrak aku sampai mati. Aku ini orang gila yang takut mati, apa aku tidak cukup? Hei, turunkan dia. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kamu gila ya? Kalau kamu mau uang, pergi saja ke pengadilan dan gugat aku. Uangnya sudah kamu ganti. Uang itu untuk dia, bukan urusanku. Kalau begitu, kamu ngapain di situ? Dia bilang dia punya bukti kamu sengaja menabrak dia. Aku percaya dia, kamu memang mau cari aku ya? Tanpa penjara, saya tidak bisa tidur. Bukti niat jahat untuk melukai. Saya membawanya. Bukti apa? Ini adalah video kamu yang dengan sengaja menabrak. Mobil di samping memiliki mode penjaga. Semua sudah saya catat untukmu. Ini adalah rekaman suara yang jelas. Dia jelas-jelas mengatakan tidak bisa memberi jalan. Tapi kamu malah mengumpat sambil menabrak dengan paksa. Faktanya jelas, buktinya kuat. Apalagi yang bisa dikatakan? Bagaimana bisa ada mobil lain di samping? Mobil itu sudah jadi milikku. Bagaimana bisa itu menjadi milikmu? Proses pengalihan kepemilikan mobil dari bos memakan waktu. Maaf, aku hanya membeli mobil ini secara kebetulan. Hanya itu saja. Saudaraku, aku tidak mengecewakan harapanmu, kan? Dengan sengaja menabrak orang dan juga memukul. Dosa pos latihan militer. Sudah ketinggalan zaman. Kamu membelikan aku sebuah mobil secara tidak sengaja. Bagus, aku berikan padamu. Terima kasih, bos. Membeli mobil secara tidak sengaja. Dan juga memberi. Sebuah mobil dengan mode penjaga. Bagaimanapun harus masuk. Dia seperti membeli sawi besar. Apa dia benar-benar orang kaya? Apakah Rolls-Royce itu benar? Pakaian yang dipesan juga benar. Sekarang apalagi yang bisa kamu katakan? Kalian ini adalah Wu Gao. Video ini pasti dipalsukan. Saya akan mencari pengacara. Pengacara seperti apa yang bisa membantu orang sepertimu? Wu Gao. Semua adalah Wu Gao. Nona sekretaris, kapan saya bisa bertemu langsung dengan Pak Zhao? Dia sedang minum, tidak ada waktu. Tapi yang dia minum sekarang adalah anggur yang kamu bawa. Betapa terhormatnya saya. Kamu beruntung. Sebenarnya anggur itu harusnya dikembalikan padamu. Tapi Pak Zhao hari ini sangat senang dan belum puas minum. Jadi dia juga membuka anggur yang kamu bawa. Luar biasa sekali. Aku membawa minuman yang dibeli dengan setengah tahun pendapatan suamiku. Dia malah minum dengan sembarangan. Memang pantas disebut Zhao Sangin. Kamu juga hebat. Kamu rela memberikan minuman sekelas ini untuk kunci hijau kecilmu. Apakah kekayaan itu didapat dengan mudah? Zhao Zong dengan pengaruh sebesar ini secara terbuka mencari pengacara agen. Dia sembarangan menangani kasus kecil. Akibatnya,
Kami kunci hijau kecil sudah menikmati selama bertahun-tahun. Aku pasti akan mencobanya. Tapi akhir-akhir ini kami dengar kamu orangnya tidak baik. Kepala Zhao adalah orang yang berpegang pada prinsip. Dia perlu memastikan dulu kepribadianmu. Ah, itu semua cuma gosip. Kalau diselidiki, aku pasti tidak masalah. Kamu sebaiknya angkat dulu teleponnya. Maaf ya. Halo sayang, aku baru saja menangani sebuah bisnis besar. Halo. Sayang, aku menabrak orang. Siapa yang suruh kamu nabrak orang? Kamu lupa kalau mobil itu kita pinjam dari kakakmu. Ternyata dia meninggal karena sakit. Aku bantu kamu dapatkan itu dengan susah payah. Sekarang prosesnya belum selesai. Asuransinya juga belum keluar. Aku nabrak kurir makanan. Dia bilang asuransi makanannya cuma 50 juta. Ini harus bagaimana? 50 juta apa? Dia gila, ya. Tapi sepertinya itu benar. Apa yang harus aku lakukan? Jangan takut, kamu lupa. Saat itu, mereka yang janda dan yatim itu berlutut memohon pada kita. Kamu bagaimana waktu itu? Menghancurkan bukti. Bersikeras tidak mengaku. Berani-beraninya mengganggu suamiku. Kirim lokasinya, aku segera ke sana. Jangan sampai terekam kamera pengawas ya. Diam. Telan saja. Belajar sikap. Paling banyak inisiatif menyapa kamu. Energi masih pelan-pelan. 500.000, sampai bangkrut pun tidak bisa bayar. Telan saja. Ambil 500.000 ini. Buktinya sudah kamu makan. Aku tidak makan buktinya. Di dunia ini, bagaimana bisa ada orang sekejam kamu? Bos, apakah kamu punya bukti pembelian untuk 2 botol ini? Tidak, minuman ini diberikan orang lain. Hahaha, kamu bikin aku tertawa mati. Awalnya bilang botol ini bernilai 500.000. Lalu bilang itu hadiah dari orang lain. Siapa yang mau menghabiskan 50 juta untuk membeli minuman anggur dan memberikannya sebagai hadiah? Apa masalahnya dengan 2 botol anggur seharga 50 juta, bos kami? Tapi kamu tidak perlu berdebat dengannya. Dia hanyalah orang yang penakut terhadap kekuatan dan berani melanggar aturan tanpa rasa malu. Kalau kamu berdebat dengannya, dia tidak akan mengeluarkan bukti apapun untukmu. Lebih baik kamu berani untuk melihat dari dalam perutmu. Kalau begitu, aku akan pukul sampai kamu muntah. Kalau tidak, pasti ada orang yang akan bertindak. Kalian masih berjuang ya? Baru saja saat kamu memukul dia, kamu bilang kamu sangat kaya. Bahkan setelah masuk penjara. Setelah keluar tetap saja dia bos. Tapi aku harus kasih tahu. Bos sejati yang memukul orang. Dia nggak akan masuk penjara. Anak muda, aku sendiri nggak suka sama kamu. Ini nggak ada hubungannya sama bosku. Ngapain ngomong-ngomong kosong, pukul dia sampai muntah-muntah. Berhenti, hati-hati aku akan mengirim kalian semua ke penjara. Pengacaraku sudah datang. Dia bisa membawa kalian semua ke pengadilan. Di siang bolong malah berani memukul orang. Apakah hukum masih berlaku di dunia ini? Jelas dia yang menganiaya orang. Dia dengan sengaja menabrak dan memukul orang. Sekarang malah memakan faktur. Kamu dari mana melihat aku makan faktur? Memangnya, dia malah memakan faktur itu. Tak heran kalau dia istri aku. Baiklah, aku sudah cukup paham. Istri ini memukul anak ini, paling tidak. Sudah setengah tahun mungkin. Tapi aku benar-benar tidak bisa keluarkan 50 juta itu. Jadi kamu sengaja merendahkan diri agar mereka memukulmu. Seperti halnya dengan janda kakak itu dulu. Mari kita kembalikan mobil itu kepada mereka. Atau istri saya menunggu saya. Kalian jangan banyak bicara di situ. Apapun yang ingin dikatakan, katakan langsung. Katakan langsung, kan? Baiklah, sekarang apa buktinya? Mengatakan bahwa klien saya memakan kwitansi. Bawa dia untuk dicuci lambung. Jika dia memuntahkannya, kita akan tahu. Biarkan klien saya dicuci lambung dengan paksa.
Ini melanggar hukum. Kalau begitu, menurutmu apa yang harus dilakukan dengan masalah ini? Kalian harus melepaskan semua ketakutan terhadap ketinggian. Kalau tidak, aku tidak akan mengirim kalian ke penjara. Mengirim kami ke penjara. Dia menabrakku, memukulku, merusak pesanan makananku. Tapi kamu malah bilang akan mengirim kami ke penjara. Dia memukulmu, jadi kenapa? Kalian juga bukan orang baik. Aku baru saja merekamnya. Bisa membuktikan bahwa kalian memukul orang di jalan. Itu juga merupakan tindakan provokatif. Dan kalian terlibat dalam pengeroyokan. Tuduhannya lebih berat, loh. Ini adalah orang yang dipukul oleh anak buahku. Adik kecilku tidak ikut memukul. Kalau begitu, saya akan bicara denganmu. Melihat penampilanmu yang rapi, apakah kamu mau duduk di penjara? Atau mau berbincang baik-baik dengan saudara pengantar makanan ini? Aku sarankan kalian sebaiknya jangan coba-coba menggoda pengacara bos ini. Ini sepertinya kantor pengacara yang mengirimkan minuman itu. Sekarang aku mewakili klienku untuk mengajukan permintaan. Asalkan kalian berhenti menuntut dengan tuduhan mengganggu ketertiban. Dan juga membayar ganti rugi 50 juta. Kami akan setuju untuk berdamai. Bro kecil. Dia sedang menggunakan kekuatan ancaman untuk menakuti kita. Dia ingin menakut-nakuti kekuatan kita yang tersembunyi. Supaya aku bisa menasihati kamu. Membatalkan pengumuman itu benar-benar konyol. Ini benar-benar berita serupa. Jika saya menyarankan Anda untuk menyerah, apa yang akan Anda lakukan? Bos, terima kasih telah membantu saya begitu banyak tadi. Tapi saya akan tetap melanjutkan tuntutan ini. Anda seharusnya tahu bahwa saya sangat kaya. Apakah Anda tidak ingin saya berutang kepada Anda? Beberapa hal bisa dilalui dengan sabar. Beberapa harga diri sekali hilang, sulit untuk kembali. Seumur hidup tidak akan bisa ditemukan kembali. Bagus sekali, ada sedikit martabat ya. Begitu hilang. Seumur hidup tidak akan bisa ditemukan kembali. Tapi jangan khawatir. Orang-orangku tidak mudah takut. Tadi sudah saya katakan. Ini karena aku sendiri tidak suka orang ini. Tidak ada hubungannya dengan bos kami. Hei, kalian jelas-jelas adalah orangnya. Dia yang mendukung kalian. Saya juga bisa membuktikan bahwa dia tidak menginstruksikan bawahannya untuk berbuat kejam. Jangan berpura-pura lagi. Saya sudah mendengar nama kalian berdua. Kalian berdua adalah suami istri, kan? Apa yang kami dengar? Seseorang meminjam mobil BMW dari kakak kandungnya. Akibatnya, kakak kandungnya meninggal karena sakit. Dia malah mengklaim mobil itu sebagai miliknya. Menyakiti istri dan anak saudaranya adalah tindakan kakak kandung yang tidak termaafkan. Istri orang ini adalah seorang pengacara. Memaksanya mengajari kakak iparnya bertindak. Kakak iparnya demi anaknya tidak masuk penjara. Jadi menyerahkan harta warisan. Masalah ini, di kalangan pengacara dalam ruangan sudah heboh. Sampai ke telinga saya yang jutaan orang ini. Itu kalian ya? Ternyata mobil ini bukan milikmu sama sekali. Omong kosong. Mobil ini memang milikku. Hei, kamu lagi apa? Jangan sentuh mobilku. Pergi jauh. Pergi. Pergi jauh. Ternyata pemilik mobil itu sama sekali bukan namamu. Kamu terus pura-pura jadi serigala berbulu domba di sini. Makanya awalnya kamu gak mau menggadaikan mobil ini padaku. Mobil ini sama sekali bukan milikmu. Memang mobil ini bukan atas namanya. Karena istri dia merebut dari saudara laki-lakinya yang diambil alih. Kamu masih manusia enggak? Kamu bahkan memakan kematian kakak kandungmu sendiri. Dan kamu jelas tahu bagaimana sifatmu. Apa perilaku ayahmu. Tapi kamu malah membantu menyebarkan kejahatan. Apa hakmu menjadi pengacara? Aku peringatkan, makanlah makanan sembarangan. Omongan tidak boleh sembarangan. Jangan bicara, aku jijik padamu. Aku akhir-akhir ini mengikuti tender dari grup besar. Semua itu adalah fitnah yang menyerangku. Hati-hati, saya akan laporkan kamu ke pengadilan karena fitnah. Masih perlu kamu fitnah orang lain. Bersekongkol dan berbuat jahat bersama. Pengantar makanan yang bau. Hati-hati, saya akan laporkan kamu dengan tuduhan pencemaran nama baik. Benar-benar membuat saya takjub. Kata-kata makian semuanya sama, pengacara Zhang. Kalau begitu, coba kamu lihat dulu. Apa sebenarnya yang kamu rusak? Jangan menghalangi. Tidak lihat kami sedang bicara. Kamu sebaiknya pergi lihat dulu saja. Kalau begitu aku ingin lihat apa sih pesan antar yang harganya 500.000.
Moutai 80 tahun. Bagaimana? Apakah minuman ini benar-benar seharga itu? Aku tanya kalian, kapan kalian beli minuman ini? Di mana membelinya? Di toko minuman Rongtai. Beli bulan lalu. Ngapain ketawa? Kamu sudah kebarat-baratannya. Aku tertawa melihat kalian terlalu bodoh. Kalian terkena serangan balik. Suamiku, tenang saja. Kita pasti menang sekali ini. Apa maksudnya? Mereka benar-benar penipu. Yang lain aku belum bisa bilang. Saya baru saja membeli beberapa botol Maotai 80 tahun ini beberapa hari lalu. Saya paling berhak bicara. Sekarang kalian harus membayar ganti rugi 50 juta. Kalau tidak, aku akan laporkan kalian penipuan. Benarkah? Kenapa kamu diam-diam beli minuman mahal ini untuk dikasihkan? Ah, jangan takut. Pemilik toko itu sangat kaya. Habar angin. Kalau dia tidak suka hadiah, pasti langsung dikembalikan. Aku juga sudah tambah 9 baris di WeChat Bos. Dia bilang kalau tidak mau, bisa refund. HMPH. Aku nggak mau rugi. Haha. Kalau begitu, bukankah ini demi bisnis firma hukum saya? Lagi pula, sekarang saya juga sudah membantu kamu, kan? Maotai 80 tahun sangat langka. Hanya toko anggur Rongtai yang menjualnya di seluruh pasar. Lalu, kenapa kalian bilang mereka penipu? Kebetulan, pemilik toko anggur Rongtai pernah mengeluh padaku. Bulan lalu, dia hanya menjual 2 botol anggur. Tepat 2 botol itu milikku. Kalau bisa, pemilik juicing menunjukkan faktur pengiriman. Dia bisa membuktikannya. Penipuan memang benar. Jumlah 500.000 sangat besar. Asal kita lapor polisi, dia pasti ketahuan semua kebohongannya. Hahaha nenek. Baru tadi kalian begitu sombong. Sekarang berlutut dan mengaku salah. Kalau tidak, aku akan mengirim kalian ke penjara. Zhang Xuan, minuman ini orang lain yang memberiku. Kebohonganmu terbongkar. Mulai bilang bahwa minuman itu diberikan orang lain. Berpura-pura sangat tidak bersalah. Apakah kamu masih bisa mencari alasan yang lebih tidak masuk akal? HMPH, sayang. Jangan beri mereka kesempatan. Segera minta pemilik toko minuman untuk mengirimkan nomor kamar utama. Tenang saja. Setiap botol minuman ada nomor batch produksinya. Saya akan minta pemiliknya untuk mengirimkan nomor produksi botol saya. Segera. Kamu terkejut, kan? Kamu masih mengira orang ini benar-benar orang kaya. Lalu mengelilinginya seperti anjing. Sekarang semuanya berakhir. Hahaha. Bos, apakah kamu akan ada masalah? Kalau tidak, aku akan menyerah untuk menggugat. Sebagai syarat agar mereka melepaskanmu. Sungguh setia dan berjiwa. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Mereka sedang mencari bukti untuk kita. Memberikan bukti untuk kita. Pengacara Zhang, kamu jelas tahu seperti apa suamimu. Tapi kamu masih memilih untuk mengikuti suami. Apa urusannya denganmu? Tidak ada urusannya dengan saya. Kamu adalah orang yang baik. Saya paling benci orang yang tidak berperasaan. Orang yang tidak berperasaan itu adalah kalian. Kalian melihat suamiku yang jujur dan baik. Tapi ingin menipunya 500.000. Nomor batch produksi kedua botol Maotai ini sudah keluar. Saya langsung pergi verifikasi. Asalkan buktinya kuat seperti gunung. Kalian semua selesai. Hei. Kamu benar-benar hebat. Sekarang tidak menyalahkanku lagi karena membeli minuman diam-diam, kan? Hei, Tuan Tiga. Kembalikan uang 2 botol Maotai itu ke aku. Apakah begitu? Kalau bukan karena kamu hari ini. Aku pasti akan kesulitan. Aku semua ini demi bisnis. Asalkan nanti aku bisa bergaul dengan orang besar itu. Aku juga akan membelikanmu minuman seharga ini. Tapi istrimu lebih hebat lagi. Hehehe, iya ya. Aneh, apa yang terjadi? Nomor batch dari 2 botol Maotai ini. Kenapa sama persis dengan 2 botol yang aku beli? Sayang, kenapa kamu masih menerima telepon sekarang? Orang ini tidak bisa aku hadapi. Aku harus menerima.
Halo, apa yang bisa saya bantu? Nona sekretaris. Uang untuk Maotai sudah saya kembalikan. Tidak perlu, kok. Itu untuk saya ajak Zhao Zong minum. Bos kami sangat tidak suka padamu. Semua kerjasama dibatalkan, ya. Mengapa pengacara Zhang? Uang Maotai sudah diterima. Kamu adalah Zhao Sanye. Kamu sudah berulang kali datang memohon untuk bertemu bos kami, tapi belum pernah berhasil. Kali ini keberuntunganmu bagus. Bos kami sedang minum dan belum puas. Dia minum arakmu. Seharusnya kami sudah mengatur agar kamu bisa bertemu. Tapi sayangnya kamu tidak memanfaatkan kesempatan itu. Sayang. Siapa sebenarnya Zhao Sanye ini? Dia adalah orang yang benar-benar tidak bisa kita lawan. Sang pengacara. Kamu ingin berteman denganku. Tapi tahukah kamu? Aku tidak pernah melihat seberapa banyak uang yang dimiliki teman-temanku. Lagi pula, tidak ada yang lebih kaya dariku. Aku hanya memperhatikan satu hal saat berteman, yaitu moralitas. Adik kecil ini juga orang yang sangat menjunjung moralitas. Masalah ini bukan tanggung jawabnya. Dia sebenarnya bisa pergi begitu saja. Tapi demi tanggung jawab. Dia sudah menanggung begitu banyak penderitaan. Tuan Shaosan, dengarkan penjelasanku. Awalnya aku juga tidak tahu itu kamu. Kalau tahu itu kamu, aku berani 1000 nyalisinya. Aku pun tak berani. Maksudmu adalah, kalau hari ini yang berdiri di sini bukan aku, melainkan orang biasa. Kamu bisa sembarangan memperlakukan mereka. Kamu masih belum mengerti. Bos kami menghargai orang yang bermoral. Bukan orang yang penakut dan suka mengintimidasi. Jadi, kedua botol anggur ini adalah hadiah dari istri untukmu. Tidak, uang untuk kedua botol anggur ini sudah saya kembalikan kepadanya. Jadi, kedua botol anggur ini adalah milikku. Istri, bagaimana ini? Kami tidak punya uang tunai sebanyak itu untuk mengganti rugi dia. Tidak apa-apa. Saya masih punya cara. Mereka tidak bisa membunuh kita. Bagaimana caranya? Cepat katakan. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa berteman dengan orang ini. Lebih baik menghentikan kerugian. Dokumen mobil ini akan segera keluar. Dia bisa menjual mobil itu lebih dari 300.000. Itu mobil yang susah payah kita dapatkan. Hanya karena mobil ini, aku sampai memutuskan hubungan dengan orang tuaku. Sudah cukup baik. Kalau tidak, 50.000 ini harus kami tanggung sendiri. Anggap saja ini bantuan dari kakakmu yang sudah meninggal. Kalian benar-benar menjijikan. Menggunakan warisan kakak kandung untuk mengganti. Bahkan sampai menghalalkan segalanya. Memborong warisannya sendiri. Meskipun aku sudah bertahun-tahun berbisnis. Sudah melihat banyak orang jahat. Tapi aku belum pernah melihat orang sejahat kalian. Zhao Sanye, tolong bicara lebih sopan sedikit. Bagaimanapun juga kerja sama kita sudah gagal. Kalau begitu kita berpisah saja. Dulu demi kerjasama dengan bos kami. Sampai merendahkan diri. Sekarang kerjasama sudah tidak mungkin. Wajah jelek itu langsung terlihat. Jangan banyak omong. Kami sudah tidak bisa dapat uang dari kamu. Mau tunjukkan kelemahan apa lagi saya? Tentu saja aku harus melindungi suamiku. Mobil ini aku gadaikan padamu. Sisanya aku tidak akan tanggung jawab. Aku juga punya video kamu memukuli suamiku. Kamu tidak akan melepaskan kedua anak buahmu demi puluhan juta, kan? Lepaskan saja mereka. Dasar wanita kejam. Terima kasih atas pujiannya. Karena kerjasama kita sudah berakhir. Aku akan membuatmu melihat. Kamu telah kehilangan seorang pengacara yang sangat baik. Sedangkan kamu hanya mengalami sedikit luka. Selama suamiku mengakui kesalahan dan bersikap baik, kemungkinan dia akan mendapatkan jaminan atau hukuman percobaan sangat besar. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Benar, aku memang tidak punya rasa malu. Kamu bisa menggugat, atau aku akan membayar kamu 20.000 yuan. Bagaimanapun, meskipun kamu menggugat, suamiku tidak akan masuk penjara. Sayang, kamu terlihat sangat hebat saat beraksi. Sayang, aku tidak menyalahkanmu. Aku hampir saja terhubung dengan Zhao Sanye. Sekarang semuanya hancur. Tenang saja, aku akan menggantimu di lain waktu. Baiklah, tidak ada masalah kan? Kalau tidak ada masalah, ambil uangnya dan pergi. Aku tidak mau kompensasi. Maksudnya apa? Bahkan jika dia hanya mendapatkan hukuman percobaan, aku juga mau. Kamu gila. Pengantar makanan bau. Kamu tahu berapa banyak pesanan yang harus kamu antar? Supaya bisa menghasilkan 20.000 yuan. Kamu tidak bisa belajar kapan harus berhenti.
Aku sudah bilang, aku tidak peduli berapa banyak uang yang aku dapatkan. Asal kamu tidak masuk penjara. Aku tidak bisa tidur. Baiklah, nak, aku akan menemanimu bermain sekali ini. Pengacara Zhang. Bukankah kamu merasa sendiri bahwa kamu adalah pengacara yang sangat hebat? Tapi aku bilang padamu, di depan orang kaya yang sebenarnya, cara kotormu. Semua itu sia-sia. Apa maksudnya? Aku melepaskan tuntutan ganti rugi. 50 juta ini aku tidak mau 1 sen pun. Hati-hati. Sayang, kenapa kamu panik? Dia tidak mau aku ganti rugi. Bukankah ini hal yang baik? Selesai. Semuanya selesai. Laosong, ini adalah 500.000. Kau benar-benar tidak ingin mengganti rugi, ya, saudaraku? Bagi saya, kehilangan 500.000 ini sama saja dengan kehilangan 5.000. Saya sangat suka semangatmu. Jadi, saudaraku, saya bersedia menghabiskan 500.000 ini untuk bersenang-senang sekali. Kamu bikin aku pusing. Kamu bilang tidak butuh ganti rugi ini karena ingin membantu aku. Pengacara Zhang, suamimu pasti tahu bahwa dia sengaja menabrak orang. Kalau aku tidak mau memaafkan, apa hukuman yang akan dia tanggung? Tindak pidana merusak properti orang lain. Dengan jumlah 500.000. Pikirkan, dia pasti punya banyak uang. Hukuman penjara karena kejahatan berat dan pengenaan ganti rugi secara paksa. Kalau dia tetap tidak mau membayar ganti rugi, uang ini harus diterima dengan terpaksa atau diserahkan ke kas negara. Saya harus masuk penjara. Dan harus membayar ganti rugi. Benar, 500.000 adalah jumlah yang sangat besar. Selama saya tidak mau memaafkan, apakah kamu pikir kamu hanya akan dipenjara? Zhao Sanye, jangan lupakan. Saya masih punya video di mana anak buahmu memukul suami saya. Kamu pikir saya peduli? Kebetulan saya juga tidak mengenal. Kalau begitu, kalian ini memang menindas orang. Mengandalkan uang, berbuat sesuka hati. Baru saja kamu bagaimana menindas saya. Saya beritahu, ini namanya karma buruk. 50.000, dia tidak peduli. Tapi 20.000, saya sangat peduli. Saya juga beritahu kamu. Saya juga tidak memaafkan. Saya ingin kamu di penjara. Istriku, aku akan keluar masuk penjara. Hidupku selesai. Tak ada jalan lain. Bertaruh dalam sidang, pertarungan dengan modal. Mereka memang benar-benar kaya. Kita kalah hingga bangkrut. Juga tidak seberapa dibanding mereka. Tuan Zhaosan, aku salah. Aku buta mata tidak mengenali Gunung Tai. Tolong maafkan aku. Adik kecil, bagaimana pendapatmu? Dia tidak tahu bahwa dia salah. Dia hanya tahu bahwa dia telah mengganggu orang yang tidak bisa diganggu. Hari ini dia meminta ampun di sini. Besok dia masih bisa mengintimidasi orang miskin. Bersembunyi dan meminta maaf padanya. Sikapnya mewakili sikapku. Adik kecil. Tolong, biarkan aku pergi. Aku pernah menamparmu sebelumnya. Itu salahku. Kalau kamu mau, kamu bisa pukul aku 10 kali. 100, 1000, silakan saja. Jangan berlutut, orang sepertimu sama sekali tidak punya harga diri. Berlutut bagimu hanyalah alat. Bukan sesuatu yang tulus. Kamu harus bagaimana agar bisa menyamai aku. Kamu bisa mengendarai sepeda motor, kan? Kamu naik motorku. Istrimu yang mengendarai motormu. Kalau dia berhasil menyalip, aku akan memilih memaafkanmu. Tadi kan tidak bisa lewat. Dari awal aku sudah bilang tidak bisa lewat. Apa kamu dengar omonganku? Aku cuma ingin kamu merasakan. Seperti apa yang kamu berikan pada orang lain. Kalau istriku berhasil menyalip, kamu bisa memaafkanku. Aku hanya mewakili diriku sendiri. Tidak apa-apa. Kamu juga bisa mewakiliku, loh. Itu kan kata kalian. Sayang, aku tidak pandai mengemudi, tapi tidak apa-apa. Kita pelan-pelan saja. Kalau di sini tidak bisa lewat, aku benar-benar selesai. Ya sudah. Sayang, aku takut. Lalu bagaimana? Kalau begitu, kamu tahan dulu ya. Aku akan memaksa lewat, oke? Sayang, hati-hati sedikit. Jangan sampai aku tertabrak, baiklah. Aduh, 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 aduh.
Aduh, sayang, kamu baik-baik saja. Masih bilang gak apa-apa. Kamu hampir menabrak aku sampai mati. Aku sudah bilang aku nggak bisa lewat. Kamu malah maksa aku menambah gas. Sekarang gimana nih? Nggak bisa begini. Kamu, tolong bantu aku sebentar. Kalau gagal menyalip, kalian menyerah saja di Foguang. Sudah coba sekali saja. Ini terlalu sulit. Kamu sama sekali tidak bisa melewati, kan? Iya. Aku sudah bilang dari awal, kamu tidak peduli padaku, kan? Aku menyerah dengan tantangan ini. Aku hampir saja tertabrak di sini. Saat orang lain menderita, kamu malah pamer. Sekarang giliranmu merasakan sedikit penderitaan. Sudah menyerah begitu cepat. Saya rasa kamu sebaiknya masuk penjara saja. Orang sepertimu hanya bisa merenungkan hidupmu di dalam sel. Ah, tidak bisa. Aduh, terima kasih. Tolong biarkan saya pergi. Kakak ipar memohon padamu. Saat meminta mobil juga berlutut seperti ini. Kalian bukan manusia. Bahkan memakan harta milik saudara kandung sendiri. Aku akan menuntut kalian semua ke pengadilan. Kami pasti akan kalah dalam proses ini. Lalu, apa yang harus dilakukan? Memancing dia agar marah dan mengalihkan konflik. Anaknya adalah kelemahannya. Kalau kakakmu di sana mendengar, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Kebetulan. Juga tidak akan membiarkan anakmu selamat. Ah. Apa? Keponakan adalah keturunan keluarga Ju tua saya. Kakakku bilang aku harus membawanya pulang. Jangan sentuh anakku. Aku tahu dia sekolah di mana. Kamu tidak boleh sentuh anakku. Kalau tidak aku akan melawanmu. Aku akan segera membawanya pulang. Aduh sayang, kamu tidak apa-apakan. Saya ingin memeluk anak saya. Saya hanya punya dia. Saya bisa melaporkanmu ke polisi. Demi kamu dan suaminya. Saya bisa memaafkanmu. Asalkan kamu membatalkan perjanjian ini. Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. 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 Bos, bagaimana saya menghukum mereka terakhir kali? Bagaimana katanya? Kembalikan mobil itu ke istri kakakmu. Aku memilih untuk memaafkanmu. Kalau kamu tidak punya mobil ini, aku harus bangkrut untuk kehilangan 500.000 ini. Kalian sendiri yang melakukan kesalahan. Kenapa harus membuat istri kakakmu yang menanggungnya? Ini adalah rekan yang menuntut keadilan untuk dirinya sendiri. Bahkan bisa membantu orang lain menegakkan kebenaran. Bisa memaksimalkan harga yang harus dia bayar. Metode ini sangat bagus. Saya juga punya istri dan anak. Saya mengerti bagaimana rasanya. Oh, ternyata ini bau. Ada juga yang mengantar makanan. Kalau begitu, mudah. Pertama, kita kembalikan mobil sekarang juga. Kedua, kita tanggung sendiri kompensasi 500.000. Ketiga, kami akan memberi kompensasi lagi sebesar 20.000 yuan padamu. Apakah kamu akan setuju dengan begitu cepat? Sayang, kamu gila. Kita mana punya uang sebanyak itu untuk dia? Jangan takut, aku sudah punya cara. Apa caranya? Waktu polisi lalu lintas datang tadi, kamu lihat KTP-nya. Sudah lihat? Kamu tahu dia tinggal di mana. Kalau kamu tidak tahu, aku bisa cari tahu. Seharusnya di unit 501, blok 2, kompleks kebahagiaan. Ingatnya sampai detail ya. Awalnya aku pikir, kalau bocah ini menuduhku sengaja menabrak. Biar aku urus dia. Kita nggak berani melawan Tuan Shao. Jadi aku setuju dulu secara lisan. Nanti setelah dia pergi kita lihat lagi. Tuan Shao, kami sudah menunjukkan itikat baik yang sebesar-besarnya. Apakah Anda setuju dengan syarat kami? Kakak kecil, aku serahkan semuanya padamu. Aku rasa ini bisa. Aku cuma ingin melihat mereka membayar harga yang paling menyakitkan. Saudara kecil, kalau kamu khawatir kita berbuat curang, kamu bisa ikut kami pergi sekali. Lalu kamu beri jawaban kepada Tuan Tiga. Baik,
Saudara kecil, aku menantikan telepon darimu. Sepeda motor listrikmu aku titipkan kepada orang untuk menjaga. Kamu tadi sudah dengar, kan? Dia juga punya istri dan anak. Kita seperti saat menghadapi kakak ipar dulu. Menghindari pengulangan. Baik, bicaralah lebih pelan, mengerti tidak? Selamat atas kelemahannya. Hei, bro, aku tunggu teleponmu. Bos, aku ingat itu. Hehehe. Bos, apakah benar-benar tidak masalah jika dia menangani semuanya sendiri? Ada apa? Saya khawatir dia akan dibully saat kamu tidak ada. Kedua orang ini sebaiknya tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Keberadaan saya bukan untuk membantunya. Sebaliknya, justru mengekangnya. Apa kamu tidak mengerti? Tidak bisa melihatnya. Adik kecil ini hanya ingin mendapatkan keadilan. Dan saya bisa memberinya keadilan itu. Lalu bagaimana jika dia menemukan bahwa keadilan tidak bisa didapatkan? Pasangan ini akan sangat sial. Begitu sampai, kakak ipar saya tinggal di sini. Memang takdir ya, kakak ipar saya ternyata tinggal di kompleks yang sama dengan saya. Masuk saja, masih di blok yang sama. Kenapa saya belum pernah dengar ada pria di gedung kita? Ada darurat. Meninggal. Kamu yakin kakak ipar saya tinggal di sini? Saya tidak tahu pasti apakah kakak ipar saya tinggal di sini. Tapi saya sangat tahu di mana istri dan anak-anakmu tinggal. Kalian para pengantar makanan bau busuk. Tadi kamu di samping Zhao Sanye. Bukankah itu sangat sok kuasa? HMPH, kamu tidak ada artinya tanpa Zhao Sanye. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Kamu itu siapa? Kalau bukan karena Zhao San ada di sini, aku sama sekali tidak akan menganggapmu serius. Dengar baik-baik, nak. Aku mengenal banyak orang. Aku ini seorang pengacara. Kamu harus tahu. Beberapa orang demi uang bisa melakukan apa saja, benar. Kalau aku mengeluarkan sedikit uang untuk menyuruh seseorang mengawasi istri dan anakmu, menurutmu kamu bisa melawanku? Kalian ini melanggar hukum. Memang melanggar hukum. Aku akan bilang sesuatu yang kasar tapi jujur. Kalau aku menyuruh preman kecil menggores wajah istri dan anakmu, kamu suruh dia apa? Kurang dari 3 tahun. Tapi bekas luka di wajah istrimu akan tetap selamanya. Ngomong-ngomong, anakmu perempuan atau laki-laki? Kalau dia perempuan, kamu juga pasti nggak mau. Dia seumur hidup jadi orang jelek, kan? Hahaha. Suatu hari ayah mabuk, menangis dan minta maaf sama ibu. Dia bilang dia nggak menghasilkan banyak uang. Orang yang tidak punya masa depan. Selamat ulang tahun. Kamu adalah pahlawanku. Dua orang ini mau menyakiti istri dan anak-anakku. Tak ada yang bisa menyakiti keluargaku. Untuknya aku rela melakukan apa saja. Sekarang telepon ke Zhao Sanye. Beritahu dia mobil sudah dikembalikan. Mengerti? Mengerti. Kalau begitu, mari kita duduk dan bicarakan baik-baik. Kamu tadi bukan terlihat sok suci. Ternyata juga bukan orang baik. Ini namanya menolak minuman hormat, malah minum hukuman. Kamu yang menyakiti keluargaku. Aku tidak akan tinggal diam. Sangat miskin, bahkan tidak punya perabotan mewah untuk duduk, kan? Kamu tidak perlu khawatir. Selama kamu nurut, istri dan anakmu akan baik-baik saja. Saya pergi buatkan kalian secangkir teh. Sayang, kamu benar-benar mau memberi anak ini uang suap. Bagaimana mungkin? Saya melihat anak itu sepertinya tidak terlalu tertarik pada saya. Harus memaksanya untuk bertindak. Kamu ingin dia memberi kita kompensasi. Kemudian ditambah mobil BMW kakak ipar. Kita bisa membayar uang Zhao Sanye. Saya sudah merasa rugi. Mobil itu sebenarnya milik saya. Tapi kalau begitu kamu akan dipukul. Tidak apa-apa, dipukul malah lebih baik. Banyak keuntungan dari Eaton. Bisnis ini pasti untung tanpa rugi. Dia datang, cepat buat dia marah dan bertindak. Sisanya aku akan bantu dia dengan hukum.
Keluargamu punya anak perempuannya. Haha. Gadis kecil itu masih pakai seragam sekolah, jam kedua. Lihat deh. Sekarang aku bahkan tahu di mana putrimu bersekolah. Hehehe. Aku adalah istri dan anakmu, aku ingin nyawamu, untuk apa kamu lakukan itu? Percaya atau tidak aku akan lapor polisi dan tangkap suamimu. Kamu baik-baik saja kan? Anak ini terlalu kejam ya. Tidak apa-apa, sayang. Selanjutnya kamu tinggal teriak kesakitan saja. Sisanya serahkan padaku. Berani-beraninya kamu menyiram suamiku dengan air panas. Kamu tahu betapa parahnya perbuatan itu. Boleh saja kamu mengganggu istri dan anakku, tapi tidak boleh. Kapan kami mengancammu? Apakah kamu punya bukti? Justru kamu yang menyiram suamiku dengan air panas. Itu adalah bukti yang nyata, iya kan? Aku tidak pernah bilang ingin mengganggu istri dan anakmu. Kami datang ke rumahmu untuk urusan yang menyedihkan. Kemanapun kamu pergi, dia takut padaku. Aduh, jangan banyak bicara lagi. Apa sikapmu ini? Aku kasih tahu kamu. Sikapmu sekarang menentukan apakah kita akan memaafkanmu. Menentukan apakah kamu akan masuk penjara. Kami yang menjatuhkan saudara ini. Istrimu dan anakmu tidak akan ada yang mengurus. Jangan bicara omong kosong. Satu sudah mati. Aku tidak akan mendengarkan nasihat kalian lagi. Aku sudah bilang kamu lebih kaya dariku. Tapi nyawamu tidak lebih banyak dariku. Kamu sudah menjauh darinya. Kami hanya ingin memaksa kamu untuk bertindak. Kami tidak ingin mati. Apakah kalian tahu mengapa? Mengapa kalian harus menganiaya orang miskin? Mengapa kalian tidak bisa belajar untuk menghargai kehidupan? Halo, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dijangkau. Silakan coba lagi nanti. Bos, ada apa denganmu? Sudah lama berlalu, mengapa belum ada kabar? Bos, sepertinya kamu sangat peduli dengan adik kecil itu. Anda tidak tahu. Sudah lama saya tidak berinteraksi dengan orang muda. Saya sedikit khawatir sudah terlalu lama. Tadi saya juga merasakan ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Pesanan pengantaran kita belum selesai. Seharusnya kita bisa melihat posisi kurir. Tapi saya lihat di pesanan. Posisinya terus berada di blok 2 perumahan bahagia. Sebelumnya saya mendengar pengacara lain membicarakan gosip tentang pengacara Zhang. Aku ingat pasangan yatim piatu itu juga tidak tinggal di sini. Kompleks kebahagiaan. Nama yang sangat familiar. Sepertinya pernah dengar di suatu tempat. Tidak baik, cepat pergi, katanya ada masalah. Untungnya istriku membawa putriku. Pergi ikut kemah musim panas. Malam ini tidak pulang. Nanti saat malam sudah sunyi aku akan bawa kalian keluar. Kalian berdua begitu gelap, aku mau kubur kalian berdua sekalian. Oke. Jangan sembarangan berteriak. Kalau berteriak sembarangan, apa yang akan terjadi? Lebih dekat dari siapapun. Hei, bro, kamu bikin aku ketakutan? Jangan sembarangan, ya. Sejak awal aku cuma diam di dalam hati. Aku pasti tidak akan melakukan hal yang berbahaya bagi keluarga. Kalau tidak percaya, tanya saja sama Tiger. Kami memang seperti itu sejak awal. Kenapa? Kakak ipar. Iya, saya tahu kamu punya istri dan anak. Dan kamu punya temperamen yang tidak terlalu baik. Saya hanya ingin membuatmu menandatangani apa yang dikatakan Hijia, lalu menipumu sedikit. Saya. Siapa yang tahu temperamenmu seburuk ini? Saya hanya ingin menipumu. Saya masih ingin hidup. Bagaimana saya tahu apakah kalian sekarang berbicara bohong atau tidak? Untuk menipuku. Jika sekarang saya membiarkan kelompok kalian pergi, kalian sudah mengganggu keluarga saya. Lalu saya harus bagaimana? Saya tidak berani. Kami benar-benar tidak berani. Iya, saya tidak berani. Kalian memperlakukan kami seperti angin saja. Saya jamin setelah ini, tidak akan pernah muncul dalam hidupmu lagi. Saya sudah memikirkannya. Kamu bangun, kami sudah siap. Demi keluargaku. Meskipun hanya ada 1% kemungkinan. Aku juga tidak bisa mempertaruhkan itu. Jangan. Jangan. Semua salahmu yang menyuruhku pergi. Ke sekolah, aku bawa anak-anak. Kau bilang harus bagaimana? Ingatlah, orang miskin mau dibully oleh kalian. Karena tidak ingin kehilangan keluarga.
Kalau sekarang kalian menyentuh keluarga saya akan membunuh kalian. Saya tidak perlu percaya lagi padamu. Baru saja aku tertipu olehmu sekali. Kalau nanti aku punya bukti kekuatan pura-pura, kamu bisa membebaskan kami. Bagaimana membuktikannya? Di ponselku ada sebuah rekaman tentang perdamaian kita dan ipar perempuan. Saat itu dia mengganti rugi BMW kepada kami. Anggap saja ini adalah bukti bahwa kami tidak melaporkannya. Ini hanya bisa membuktikan bahwa kakak iparnya pernah memukulnya. Tidak bisa membuktikan. Apakah kalian akan menyakiti keluargaku? Kau harus menguburku hidup-hidup. Kau akan dihukum mati. Sebelum dihukum mati, aku mungkin akan menyesal beberapa detik. Tapi, jika kalian menyakiti putriku, aku akan menyesal seumur hidupku. Kalau begitu kamu bisa lapor polisi sekarang. Kamu sudah bilang sebelumnya. Kalau kamu ambil jeruk itu, bos perusahaan tetap sama. Tetap akan menyakiti keluargaku. Itu semua omong kosongku. Ah. Kamu sampai kencing karena takut? Aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak akan lagi menyakiti orang miskin. Kamu pergi saja. Bagus sekali. Beri aku satu kesempatan. Kami benar-benar tahu kesalahan kami. Kami tidak akan berani lagi. Kedepannya kami tidak akan menggunakan cara ini lagi kepada siapapun. Kalian bukan tahu kesalahan kalian, tapi tahu bahwa kalian akan mati. Ah. Bicara sedikit saja, aku akan membunuh kalian. Ayah, sudah makan belum? Jangan terlalu keras bekerja, ya. Kalau tidak, Mama dan aku akan merasa sedih. Kamu anak kecil yang bodoh. Ayah tidak tega membuatmu sedih. Ayah melakukan ini untukmu. Ayah rela melakukan apa saja. Ingat ya. Baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa depan. Ayah akan selalu mencintaimu. Kenapa tiba-tiba ngomong hal yang begitu menyentuh? Seperti mau berpisah selamanya saja. Aku nggak apa-apa, cuma hari ini tiba-tiba kangen kalian. Kalau begitu nanti pas kamu libur kita jalan-jalan bareng ya. Oke, aku akan tinggalkan semua pekerjaan. Main sama kalian dengan baik sekali. Papa, aku dan Mama mau pergi main dulu. Nanti dulu ya. Pergilah, putriku kecil. Bro, kamu harus pikirkan keluargamu dengan baik. Istrimu dan anakmu sangat lucu. Kamu jangan sampai melakukan hal bodoh ya. Iya. Aku pasti akan memaafkan mereka. Kalian benar. Demi istri dan anak, aku juga tidak boleh melakukan hal bodoh. Jadi, aku pasti tidak akan membiarkan kalian menyakiti istri dan anakku. Buka pintu, saudara. Tuan San. Itu suara Tuan San. Cepat panggil dia untuk menyelamatkan kami. Tuan ketiga, tolong selamatkan kami. Sekarang gila, tutup mulutmu. Aku paling benci kamu bicara. Aku mendengar suara kalian. Segera buka pintu, saudara. Bagaimana kamu tahu kami di sini? Pesanan kami belum selesai. Posisimu ada di sini, tapi kami. Dia ingin membunuh kami. Saudara kecil. Aku tidak tahu mereka telah membuatmu marah bagaimana. Tapi jangan karena dua bajingan itu. Kau hancurkan sifat keras kepala dirimu sendiri. Mereka yang mengancamku dengan istri dan anak-anak. Kalau hari ini aku membiarkan mereka keluar, aku bukanlah seorang pria sejati. Aku jamin dia tidak akan bergerak. Tidak ada orang yang tidak bisa aku jamin. Bos, aku berterima kasih padamu. Kita bukan keluarga atau kerabat. Kau bisa melindungiku untuk sementara, tapi tidak untuk selamanya. Saudaraku, aku mohon padamu. Dengarkanlah kata Tuan San. Kau memang sosok yang menakutkan. Aku benar-benar tidak berani mengusikmu. Kalau sudah tahu seperti ini, buat apa dimulai dari awal? Bos, tukang kunci bilang dia akan segera datang. Kita harus cari cara menahannya. Hei, adik, jangan terburu-buru. Aku akan segera membuka pintu. Kamu jangan terburu-buru. Kamu orang yang berpotensi. Jangan sembarangan. Aku di sini sedang menunggu untuk memanggilmu. Tunggu sebentar. Kalau aku punya bukti lagi. Bukti yang membuktikan bahwa kita hanya mengancammu. Kamu buka album tersembunyi di ponselku. Pinnya 778.899. Ini adalah salah satu dari banyak kasus saya.
di mana para pihak dan lawan mereka saling memahami. Mereka bilang setiap kali saya menghadapi kasus yang tidak bisa saya menangkan, saya akan mencari tahu batas mereka. Lalu, kemudian, saya akan menyuruh klien saya mencari cara untuk membuat mereka marah, supaya mereka yang memulai. Yang paling ekstrim, saya menyuruh klien saya pergi ke depan sekolah anak lawan, berjualan semangka di pinggir jalan. Selama anak itu keluar, dia akan dipukul habis-habisan dengan semangka, sampai dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Lalu dijadikan ancaman. Kemudian membuat pihak lain terpaksa menandatangani perjanjian yang merugikan mereka. Benar, kan? Untuk menutupi semuanya, saya biasanya tidak mewakili pengacara. Pengacara yang mewakili para pihak ini bukan saya. Saya yang mengendalikan semuanya dari belakang, lalu menerima uang suap. Kamu sebagai seorang pengacara tidak membantu orang menyelesaikan kesulitan hidup, malahan melakukan hal kotor seperti ini. Benar, aku memang bajingan. Sekarang kamu percaya, kami tidak akan benar-benar menyakiti istri dan anakmu, kan? Kalau ini jadi kasus yang kalian kumpulkan, ya. Tidak mungkin aku punya toko teh. Orang-orang yang terlibat itu setelah dapat keuntungan, mereka datang ke toko tehku untuk membeli teh. Kalau tidak percaya, lihat saja. Di ponselku ada catatan transfer dari toko teh. Kalau hal ini sampai tersebar, aku pasti dicabut izinnya. Lauli yang urus si Cuan. Tunggu sebentar. Kalau aku masih punya bukti, bagaimana? Bukti yang membuktikan bahwa kami hanya menakut-nakuti kamu. Kamu buka album tersembunyi di ponselku. Kodenya 778.899. Ini adalah banyak kasusku, di mana klien dan pihak lawan berdamai. Katanya setiap kali aku menghadapi kasus yang tidak bisa aku menangkan, aku akan mencari batas toleransi mereka. Lalu kemudian, aku akan membuat klienku mencari cara untuk memancing kemarahan mereka. Biarkan mereka bertindak. Yang paling ekstrim, aku suruh orang yang terlibat pergi ke depan sekolah anak mereka, menjual semangka. Asalkan anak itu keluar, dia langsung menghantam semangka dengan keras, membuat anak itu masuk rumah sakit selama 3 bulan. Sebagai ancaman kepada pihak lain. Lalu mereka harus menandatangani perjanjian yang merugikan mereka. Betul kan? Untuk menyamarkan diri, saya biasanya tidak menjadi pengacara pengganti. Pengacara pengganti dari klien-klien ini bukan saya. Saya akan mengendalikan semuanya dari belakang, lalu mengambil biaya jasa. Sebagai seorang pengacara, tidak membantu orang menyelesaikan kesulitan hidup, hanya melakukan hal-hal konyol seperti ini. Benar, saya memang konyol. Sekarang kamu percaya, kalau kami benar-benar tidak menyakiti istrimu dan anak-anakmu, kan? Bagaimana kalau ini adalah kasus yang mereka kumpulkan? Ah, tidak mungkin. Aku juga punya toko teh. Setelah orang-orang yang terlibat mendapatkan keuntungan, mereka datang ke tokoku untuk membeli teh. Percaya saja, lihat. Di ponselku ada catatan transfer dari toko teh. Kalau semua ini bocor keluar, aku pasti akan jatuh. Lauli yang melakukannya. Kamu benar-benar tidak percaya. Ternyata melakukan begitu banyak kejahatan. Kau bukan siapa-siapa bagiku. Aku tidak akan seperti ini lagi. Sekarang kau percaya, kan? Aku memang percaya padamu. Kalau tidak, kenapa aku harus berakting seperti ini denganmu? Bos besar itu menggali lubang besar untuk dirinya sendiri. Dia melompat masuk sendiri. Aku buru-buru datang ke sini. Ternyata kamu cuma berpura-pura padaku. Aku juga nggak nyangka kamu bakal datang. Aku kira kamu mau melakukan hal bodoh. Mana mungkin. Aku punya keluarga yang bahagia. Aku punya istri dan anak. Gimana mungkin aku rela rugi demi 2 bajingan itu? Dasar bajingan, kamu berani bohong padaku. Hanya untuk mendapatkan bukti ini. Awalnya saat kalian mengancam kami, aku langsung berpikir bagaimana kalian mengancam sekali saja. Lalu aku berpikir lagi, kalau kalian seperti itu pada keluarga sendiri, maka pada orang luar pasti lebih parah. Kamu mengancamku dengan pisau. Kamu juga tidak akan baik-baik saja. Hei. Pisau mainan. Ini mainan kecil putriku. Di pinggir jalan penuh.
Kamu hanya pakai pisau mainan. Biar dia mengaku semua kejahatannya. Sekarang kamu harus menemani suamimu masuk penjara. Kaget nggak? Kejutan. Kamu memanggil salah banyak pihak sampai membuat mereka marah dan bertindak. Diperkirakan ini bisa jadi tindak pidana. Menghasut dan memprovokasi pelaku. Dia dituduh melakukan kejahatan yang tidak ringan. Bosnya dia. Bisa dihukum berapa lama? Aku tahu kalau hanya satu kasus penekanan tombol, maka hukumannya kurang dari 3 tahun. Tapi dia tidak hanya satu kasus. Dia terlibat dalam begitu banyak kasus. Itu benar-benar pengkhianatan. Bajingan, kau berani mempermainkanku. Menakut-nakuti aku, seorang wanita. Apakah kamu pria sejati? Kamu bahkan tidak dianggap manusia. Kamu apa sih? Perempuan. Ini namanya terlalu pekat tapi tidak setia. Akhirnya tertutup sendiri. Seharusnya kalian cukup bayar sedikit uang saja. Tapi malah tidak tahu menghargai. Melompat ke dalam lubang neraka. Istri sekarang harus bagaimana? Aku sudah lupa semuanya. Jangan setiap hari cuma ngomong istri, istri. Semua ini karena kamu yang memulai. Setiap kali ada masalah, kamu minta aku yang menanggungnya. Aku benar-benar sudah muak. Jangan bertengkar di sini lagi. Simpan pertengkaran ini untuk di kantor polisi. Bro, kalau begitu begini. Aku bisa kasih kamu uang. Ini lebih dari 20.000. Asal kamu bilang saja. Berapapun bisa. Iya, benar, benar, benar. Harga tetap 200.000. Bagaimana? Kamu mengantar makanan begitu keras. Tapi kamu berkendara lama-lama pun tidak akan dapat 200.000. Bro, menurutmu bagaimana? Kalian masih ingat apa yang pernah aku katakan? Apa yang kamu katakan? Aku tidak peduli berapa banyak uang yang aku dapatkan. Aku cuma tahu, kalau kalian tidak masuk penjara, aku tidak bisa tidur. Kita masuk penjara. Apa gunanya ini? Aku hanya berharap ada keadilan di dunia ini. Aku akan langsung telepon polisi sekarang. Biar kalian masuk penjara. Aduh, bagaimana ini? Sayang, lawan mereka saja. Lawan. Kamu bisa kalahin kurir makanan itu. Kenapa tidak? Kalau begitu, buat apa lawan? Apakah kita benar-benar sudah tidak punya jalan keluar? Tidak, aku harus mencari cara. Kalau tidak, kita benar-benar akan masuk penjara. Sepanjang hidupku aku sudah memikirkan banyak kematian. Tapi aku tidak tahan hidup di penjara. Sudahlah, sayang. Aku sudah membantumu berkali-kali. Apakah kamu percaya padaku? Tidak. Kalau begitu, lihat saja aku selanjutnya. Kalian seharusnya tidak mengganggu seorang pengacara. Saya perintahkan kalian segera melepaskan saya sekarang juga. Setelah saya melapor ke polisi. Setelah polisi datang. Secara alami mereka akan membebaskan kalian. Kalian saat ini melakukan penahanan ilegal. Apakah kalian menganggap saya buta hukum? Kami akan menahanmu secara ilegal lebih dari 24 jam. Baru bisa disebut penahanan ilegal. Kalau kalian tidak melepaskan kami sekarang juga, suamiku akan menggigit lidahnya dan bunuh diri. Sayang. Kamu harus membiarkan aku. Apa kamu mau kita menghabiskan waktu di penjara? Suamimu menggigit lidahnya dan bunuh diri. Itu urusan kita. Aku peringatkan kalian. Jika kalian tidak membebaskan kami, suamiku akan menggigit lidahnya dan bunuh diri. Begitu sesuatu terjadi, kalian harus bertanggung jawab. Kau wanita beracun. Cepat lepaskan mereka. 2 orang ini bisa melakukan hal-hal nekat sampai mati-matian. Aku bilang kalian seharusnya tidak mengusik seorang pengacara. Kembalikan ponselku. Gila apa? Ini adalah bukti yang aku serahkan ke polisi. Kenapa harus dikembalikan padamu? Aku peringatkan kamu. Aku sudah memeriksa berkali-kali tadi. Kita bisa melakukan tindakan menggigit lidah sampai bunuh diri. Kalau kamu tidak mengembalikan ponselku lagi, kamu akan dituntut atas tuduhan menyebabkan cedera orang lain. Dan kamu tadi melihat ponselku. Itu termasuk privasiku. Kamu tidak akan bisa lepas dari tuduhan ini. Syaratnya adalah, suamimu benar-benar harus menggigit lidahnya sendiri. Kita semua sudah terdesak sampai sejauh ini. Apalagi yang tidak bisa kita lakukan. Sungguh, yang paling ditakuti adalah penjahat yang berpendidikan. Kamu sudah belajar banyak tentang hukum. Kalian berdua memang khusus melakukan hal-hal kotor seperti ini. Aku terserah kamu mau bilang apa.
Bagaimanapun juga, aku sudah tidak peduli lagi dengan perempuan ini. Dia hanyalah seorang wanita beracun. Bahkan suaminya pun bisa dia korbankan. Istriku tidak mengorbankan aku. Dia sedang melindungi kita. Membakar panci. Panci apa? Kamu menyuruh orang membakar semua bukti toko tehmu. Iya, aku sama sekali tidak punya toko teh. Harusnya. Sekarang mulai berani menyangkal, aku rasa. Kalau dia punya toko teh juga. Dijalankan atas nama kerabatnya. Orang seperti itu. Sangat licik. Apakah kamu pernah berpikir? Sekarang kita berantem sampai seperti ini. Tapi suamimu menabrak orang itu adalah fakta. Meskipun kamu melindungi diri, dia pasti akan dipenjara. Suami istri itu seperti burung dalam satu hutan. Ketika bencana datang, masing-masing terbang. Kita berdua harus tetap menjaga satu hal. Kamu lihat kan? Istrimu sekarang sudah ketahuan. Segera dia akan menjualmu. Percaya atau tidak, begitu masuk penjara, dia langsung akan mengajukan perceraian. Mengajukan perceraian dengan pengacara istrinya. Takutnya kamu bahkan tidak bisa menyimpan celana dalammu. Hahaha. Kalian jangan berpikir bisa memprovokasi kami. Saya dan istri saya memiliki hubungan yang sangat kuat. Itu juga sama saja dengan berkolusi. Bergabung dalam kebobrokan. Segala sesuatu di ponsel tadi sudah saya hapus. Dengan dukungan teknologi kepolisian, kamu bisa mendapatkan kembali foto-foto yang dihapus. Polisi tidak akan peduli dengan ini. Hanya dengan beberapa kata darimu. Mereka tidak akan menjadikanku tersangka. Aku hanya membenci kalian berdua yang seperti iblis. Sementara aku tidak cukup kuat. Hanya bisa menipu suamimu. Terserah kamu mau membenci bagaimana. Yang jelas kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Pengantar makanan yang bau ini. Inilah perbedaan antara kita. Dari kata-katamu aku menangkap maksud. Jika kemampuanmu cukup, kamu benar-benar bisa mengirim keduanya masuk. Benar begitu, kan? Adik kecil ini orangnya baik. Berani juga. Aku punya jurus baru. Tidak tahu kemampuannya sangat bagus. Juga membuatku terkesan. Kecil, adik kecil. Kalau kemampuanmu tidak cukup, aku pinjamkan kekuatanku untukmu. Bos, semua yang dia lakukan selanjutnya. Sama dengan keputusan yang aku buat, yaitu bos. Kepala, ini bagaimana saya bisa merasa nyaman? Aku rasa kedua orang ini juga sangat tidak suka. Jadi, anggap saja ini sebagai ujian dari aku untukmu. Kemampuanku, silakan gunakan sesukamu. Terima kasih, bos. Kamu punya uang, kenapa? Punya uang juga tidak bisa menangkapku. Kalau begitu kita tunggu saja. Kamu ikut aku. Itu berarti aku adalah bosnya. Aku tanya kamu, aku ingat bos bilang dari awal. Pengacara Zhang ini ingin menjadi pengacara perusahaan kalian. Benar, iya. Perusahaan kami sedang bersiap merekrut beberapa agen. Dia mencium bau aneh. Pasti perusahaan kalian punya kontak firma hukum mereka, kan? Tentu saja ada. Hubungi mereka. Halo, ini kantor hukum Mingde. Maaf, siapa ini? Mingde? Saya pikir itu berarti Ming Ming kurang berakhlak. Kami dari grup HO. Halo, saya akan segera menghubungi bos kami. Ah tidak, hanya mencari kamu, mencari aku. Kamu sebesar ini mencari aku buat apa? Boleh tahu nama belakangmu? Bukan, nama belakangmu Chen. Pikiran yang sangat detail. Di permukaan tanya nama belakang. Sebenarnya untuk mencari tahu dulu. Apakah kamu kerabat pasangan pengacara Zhang? Kamu pengacara Zhang. Setiap tahun berapa gaji yang kamu terima? Gaji bulanan 3.000. Memberi kamu 100.000. Mengirimkan daftar semua klienmu yang sudah diselesaikan kepada kamu. Memberi kamu waktu 3 detik. Mau uang atau mau bos? Saya mau uang. Kamu transfer sekarang, saya akan kirimkan sekarang juga. Atasnya tidak benar, bawahnya pun jadi miring. Bos sendiri tidak bermoral. Membawa keluar sekelompok orang yang tidak boleh keluar. Dia sudah gajinya 3.000 sebulan, masih ngomong soal kesetiaan apa? Aku penasaran mau tanya. Kalau pihak lain tidak bekerja sama,
Bahkan melapor kecil-kecilan ke pengacara Zhang. Kamu bagaimana? Justru itu lebih bagus. Kalau pihak lain tahu lebih dulu, maka dia akan panik dan gelisah. Membuka lebih banyak rahasia. Karena kertas tidak bisa menutupi api. Setiap langkah perbaikan yang dia lakukan nanti, justru menjadi jebakan baginya. Kamu benar. Bos kami sering bilang, saat seseorang menghadapi situasi putus asa, seringkali semakin salah semakin berusaha. Semakin berusaha semakin salah. Cukup satu resepsionis saja untuk tugas ini. Aku tidak bisa sembarangan menghabiskan uang orang lain. Bos kalian adalah orang yang baik. Aku tidak ingin dia mengorbankan terlalu banyak. Jelas-jelas tahu bahwa bos kita sangat kaya. Tapi dia masih cukup pandai menghemat uang untuk bos kita. Data klien sudah dikirim. Apakah karyawan ini bisa diterima? Klien juga bisa dibeli. Maksudmu? Ketika aku mendengar bahwa keuntungannya cukup tinggi, kapitalis bahkan bersedia menjualnya untuk dibunuh. Ali sendiri. Lalu, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kamu pasti mengerti maksudku, kan? Aku mengerti. Aku akan urus sekarang. Ini rasanya jadi bos besar, ya? Ini terlalu menyenangkan, ya. Tuan Zhao-san, jangan kira aku takut sama orang yang cuma kirim pesan antar. Aku tidak takut padanya. Seringkali, orang itu seringkali hanya kurang platform besar untuk menunjukkan kemampuan. Aku malas berdebat denganmu. Lagi pula kalian juga tidak akan membiarkan suamiku pergi. Aku mending memanfaatkan waktu ini untuk melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh pergi. Aku sudah lapor polisi. Kenapa kamu tidak membiarkanku pergi? Kalian juga tidak bisa menangkapku. Orang yang menabrakmu adalah aku. Orang yang memukulmu tetap aku. Aku selalu ingin pergi. Kalian tidak bisa menghentikanku. Aku sudah memberitahu polisi tentang perbuatan kalian. Lucu, sekarang ini adalah masyarakat yang berdasarkan hukum. Apakah kamu punya bukti? Tolong, hanya berdasarkan kata-katamu saja. Polisi akan membuka kasus terhadapku. Kamu tidak bisa menghadapiku. Tapi aku bisa menghadapimu. Nanti ada urusan. Kamu memperlakukan suamiku seperti ini. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kebetulan aku juga tidak berniat membiarkanmu pergi. Karena kita berdua tidak berniat untuk saling membiarkan. Malam ini kita selesaikan semua masalah ini. Supaya tidak ada mimpi yang berkepanjangan. Pergi? Kamu tidak berhak membuang waktuku. Aku sudah cukup dengan sikapmu yang angkuh. Aku tidak mengizinkanmu keluar dari pintu ini. Kamu tidak akan bisa keluar lewat pintu ini. Lepaskan aku, kamu menyakitiku. Patahkan aku juga aku tidak peduli. Kamu kirim ke istriku. Berani kamu bertindak. Kamu selesai, aku bisa melaporkanmu atas penganiayaan sengaja. Jangan pakai ilmu yang kamu anggap hebat untuk menakut-nakuti. Hari ini aku bertemu banyak orang yang sok tahu. Dapat uang sedikit, belajar sedikit ilmu. Sampai lupa norma dasar kemanusiaan. Kamu kira kamu siapa sih? Bangsat pengantar makanan. Kalau kamu punya kemampuan, kamu tidak akan terjebak jadi pengantar makanan. Mulutmu hanya bisa menghina pekerjaan orang lain. Kamu juga bukan orang baik-baik. Aku tidak mengizinkanmu keluar dari pintu ini. Kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Tuan Zhao-san, kamu yakin masih mau bergaul dengan orang seperti ini? Jika kamu terus mendukungnya, aku khawatir kamu akan terbakar sendiri. Bagaimana aku melakukan pekerjaanku? Tidak perlu kamu mengaturku. Sepertinya adik kecil ini. Setiap kata yang dia ucapkan benar. Aku tidak ingin bertele-tele denganmu. Aku memperingatkan kalian untuk segera melepaskanku. Aku tidak percaya. Siapa yang melapor bahwa ada kesalahan penyelamatan? Tuan polisi. Saya yang melaporkan. Serius? Kamu benar-benar melapor? Atau melapor dengan nama saya ditangkap? Kamu pikir saya bercanda? Tuan polisi, orang ini melapor sembarangan. Tangkap dia. Saya akan menuntut dia atas tuduhan palsu. Tuan polisi? Saya yang akan menyerah diri. Mereka sebenarnya ingin melaporkan dan menangkap saya. Saya sudah bersiap mengaku bersalah. Saya berharap kalian bisa memberi saya kesempatan untuk memulai lagi. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia sengaja mengemudi dan menabrak saya. Membuat kekerasan terhadap saya. Mengakibatkan kerusakan properti senilai 500.000.
Saya punya bukti yang pasti. Benar. Saya mengaku bersalah. Kaisar Wei sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Saya harap Anda bisa memberi saya perlakuan yang lebih baik. HMPH, kamu ini memang suka mengintimidasi yang lemah dan takut pada yang kuat. Sekarang ada bukti yang jelas. Bermain baik di depan polisi. Di mana keberanianmu yang tadi? Saya peringatkan kamu untuk tidak berbicara sembarangan di depan polisi. Saya yang akan menuntutmu atas tuduhan palsu. Kamu bilang saya terlibat dalam penghasutan. Buktinya, tunggu sebentar. Sebenarnya kalian ini bagaimana sih? Orang ini ada masalah. Dia ada sedikit perselisihan dengan suamiku. Lalu ingin menimpakan tuduhan yang tidak ada kepadaku. Semua yang dia katakan tidak akan aku akui. Kalau kamu yang melapor. Ceritakanlah. Pak polisi. Meskipun aku yang melapor. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Kalau kamu tidak mengatakan apa-apa, lalu kenapa kamu melapor polisi? Jangan buang-buang sumber daya publik, baik. Aku tahu apa yang kukatakan tidak bisa menjadi bukti. Yang bisa adalah apa yang dikatakan orang lain. Yang bisa menjadi bukti yang sah. Buktinya sudah datang. Pengacara Zhang, sudah lama tidak bertemu. Direktur San, Direktur Wang. Kenapa kalian datang? Saksi saya sudah datang. Rekan polisi. Biarkan mereka jelaskan kenapa saya melapor. Rekan polisi. Saya mau menyerahkan diri. Saya juga mau menyerahkan diri. Cepat diam, kalian gila ya? Kalau begitu kalian akan menyeret diri sendiri. Kamu jangan bicara dulu. Ayo, kalian mau menyerahkan diri karena apa? Waktu saya berperkara sebelumnya. Dia menyuruh kami pergi ke sekolah anak mereka untuk berjualan semangka. Saat melihat anak mereka keluar, kami harus memotong semangka dengan pisau dengan keras. Menggunakan cara yang sangat kejam seperti itu. Mereka bahkan datang ke rumah saya untuk memukul saya. Saya dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Tidak ada dari mereka yang berani masuk penjara. Mereka menyetujui semua permintaan saya. Dan sebelumnya ketika saya menggugat dia malah membujuk saya. Berulang kali membuat masalah dengan ibu tua itu. Anaknya marah dan memukul saya. Jadi kalian berdua sudah menandatangani surat perdamaian, benar? Cepat diam, kalian ini sedang melakukan apa? Harus melibatkan diri sendiri juga. Pengacara Zhang, jangan salahkan saya. Grup Zhao bilang. Selama saya jujur tentang semua situasi, mereka akan memberikan saya kontrak kerja. Seluruh keluarga saya mendukung saya. Menukar saya dengan platform Grup Zhao. Saya juga tidak bisa mengelola perusahaan saya sendiri. Grup Zhao bersiap untuk mengumpulkan dana. Satu-satunya syarat adalah saya harus mengaku. Kamu pakai uang Tuan Zhao San untuk menekan saya. Iya, sekarang kamu tahu. Rasanya menjadi lemah dan dibuli orang lain. Tuduhan ini semuanya bohong. Petugas polisi. Saya tidak tahu. Dia dapat dari mana 2 orang yang tidak saya kenal ini. Datang untuk menuduh saya. Orang luar, ya. Kalau begitu, saya akan mencari orang yang bukan orang luar. Sudahkah ditemukan? Sudah ditemukan? Kakak, jangan takut. Hari ini saya mengundangmu untuk menegakkan keadilan untukmu. Apakah kamu benar-benar bisa membantuku? Kak, tenang saja. Jika ada masalah, katakan saja dengan berani. Ini adalah... ini adalah kakak iparnya. Maaf ya, saya yang mengundang kakak ipar untuk datang terakhir kali ke sini. Ini menggunakan kemampuan Anda untuk membela keadilan baginya. Anda tidak akan marah pada saya, kan? Saya hanya bisa bilang saya semakin menghargai Anda. Kakak, apa yang telah Anda alami? Berani-beraninya bilang kepada polisi bahwa saya adalah kakak iparnya. Suami saya pernah meminjamkan sebuah mobil BMW kepadanya. Kemudian suami saya meninggal karena sakit. Katanya setelah suami saya meninggal. Keadaan keluarga saya sangat sulit. Saya ingin dia mengembalikan mobil BMW itu, supaya saya bisa menjual mobilnya. Ternyata dia malah menghindar. Dan malah bilang bahwa almarhum suami saya berhutang 300.000 yuan padanya. Katanya mobil ini digunakan sebagai jaminan. Apakah ada bukti pinjaman? Hanya ada surat utang. Tapi aku sama sekali belum pernah melihat surat utang itu. Suamiku juga tidak pernah membicarakannya dengan aku. Kalau begitu, berikan aku surat pinjamannya. Aku akan cari orang untuk memeriksa dan mengesahkan catatan ini. Surat pinjaman itu hilang. Aku benar-benar tidak sengaja kehilangan surat pinjaman itu. Aku pikir urusan ini sudah selesai. Jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Lalu, tentang transfer uangnya. Kamu meminjamkannya ke suaminya.
Pasti ada catatan transfer sebesar 300.000 kan? Aku meminjamkan uang tunai langsung ke kakakku. Tidak ada catatan transfer. Sungguh lucu. Di zaman sekarang, beli Jianbing di pinggir jalan saja ada catatan transfernya. Kamu bawa uang tunai 300.000 untuk meminjam ke orang lain. Apa? Kalau ambil uang di bank pasti ada catatan penarikannya kan? Tidak ada catatan penarikan bank. Saya meminjam 300.000 dari teman saya. Tidak masalah, saya bisa minta catatan dari temanmu. Menurut saya itu tidak perlu. Saya meminjam dari banyak teman. Uang tunai sebanyak ini. Semua dari teman-teman saya. Kamu ini ngomong seenaknya saja. Apakah kamu benar-benar meminjam 300.000 itu? Pak Polisi, kalian berdua bisa diam saja. Karena kepercayaan terhadap pasangan itu sama sekali tidak cukup. Apa yang terjadi kemudian dengan kakak perempuan? Kemudian aku menyerangnya. Kenapa menyerang? Dia mengancamku dengan anak. Dia bilang akan membawa anakku pergi. Aku benar-benar sangat takut. Aku. Tebak apa yang terjadi selanjutnya? Mereka akan mengirimmu ke penjara dan memaksa kamu menandatangani surat perdamaian agar kamu mengalihkan BMW itu. Benar? Benar? Kamu bagaimana tahu? Aku juga membawa surat perdamaian yang dia minta aku tanda tangani. Aku juga membawanya. Aku juga membawanya. Pengacara Sang, saya tidak mengerti hukum. Saya ingin berkonsultasi. Apa yang saya katakan tidak bisa dijadikan bukti. Kalau begitu, apakah perkataan pihak terkait bisa dijadikan bukti? Kamu ini gila, orang luar tapi malah makan dari dalam. Aku ini adik iparmu. Kamu malah bersekutu dengan orang luar untuk melihatku. Diam, kamu tahu dia adalah kakak iparmu. Bahkan memakan keturunan dari kakak kandungmu sendiri. Dengan dasar apa kamu berlaku seperti itu terhadap kakak iparku? Kakak ipar, apakah kita ada salah paham? Begitu. Aku kembalikan mobilnya padamu. Bagaimana? Kalau ada apa-apa, kita pulang saja dan bicarakan. Oke, kita semua adalah satu keluarga. Jangan biarkan orang luar menertawakan kita. Kakak, apakah kamu masih percaya apa yang mereka katakan? Jangan lupa bagaimana mereka memperlakukanmu sebelumnya. Nona ini, saya bisa membelikanmu BMW baru. Silakan katakan yang sebenarnya. Zhao Sangye, jangan terlalu banyak menggunakan uang untuk menekan orang. Kebetulan saya memang suka menggunakan uang untuk menekan orang. Aku tetap ingin mengambil kembali mobil suamiku ini. Semua penderitaan di keluargaku sudah kita lalui. Aku ingin mengambil kembali mobil itu sebagai kenang-kenangan untuk diri sendiri. Kakak ipar, silakan pergi mengemudi. Tapi aku lebih percaya bahwa keadilan akan menang pada akhirnya. Aku ingin kalian membayar harganya. Kalian lihat itu, kan? Orang jujur yang dipaksa sampai ke ujung tanduk. Mau mempertaruhkan segalanya untuk melawan sampai akhir. Ini tidak adil. Semua ini karena kamu mengambil uang dari Tuan Haosan. Kalau kamu tidak punya uang dia, apa yang akan kamu gunakan untuk melawan kami? Kenapa aku bersedia memberinya uang? Tapi aku tidak mau memberimu uang. Kejadiannya terjadi di depanmu. Kamu merasa tidak adil. Lalu saat kalian menindas aku tadi, apakah kalian pernah memikirkan keadilan atau tidak? Bukankah apa yang mereka katakan tadi semuanya benar? Rekan polisi, dia tidak hanya memiliki 2 pelanggan ini. Masih banyak pelanggan lain yang melakukan hal ini. Transaksi sepertinya di sebuah toko teh, kan? Saya bisa membongkar toko teh itu. Kalian bisa cek riwayat transaksinya. omong kosong. Saya sama sekali tidak punya toko teh. Saya juga tidak pernah melakukan hal itu. Sebelumnya, bagaimana saya membantu kalian? Kalian demi sedikit keuntungan ini, justru membuang saya. Apakah kalian sudah tidak manusiawi? Kau wanita jahat. Apa saya tidak memberikan biaya pengacara untukmu? Apakah kamu pikir biaya pengacara yang kamu terima sedikit? Justru kamu yang mendapatkan banyak keuntungan. Sekarang ingin berteman dengan kami. Menjadi pengacara. Apakah kamu lupa sesuatu yang sangat penting? Kamu begitu saja meninggalkanku. Aku lupa apa? Saat kalian bekerja sama dulu, mereka bisa mengabaikan moral demi keuntungan. Sekarang juga sama, mereka bisa mengabaikan segalanya demi keuntungan. Kamu benar, sejak awal kamu sudah tahu dengan siapa kamu berurusan. Tapi sekarang kamu malah mau mengajari mereka tentang moral. Sungguh lucu. Rekan-rekan polisi, mereka malah menuduhku. Aku sama sekali tidak pernah membuka toko teh.
Aku juga tidak pernah melakukan hal-hal itu. Sebenarnya, kalau kita periksa, pasti tahu. Rekan-rekan polisi, jangan tangkap istri saya. Bukankah kalian yang menangkap saya? Kalian berdua harus kembali ke kantor polisi bersama saya hari ini. Rekan-rekan polisi, saya bisa membuktikan. Di ponselnya ada album tersembunyi. Di dalamnya ada banyak bukti. Tapi tadi dia sudah menghapusnya. Baru saja dihapus, kan? Tidak masalah, kami punya cara untuk mengembalikan bukti itu. Kau masih berani bilang begitu? Apa kau lupa bagaimana kau menahan kami secara ilegal tadi? Kami. Aku sudah konsultasi dengan bagian hukum grup Zhao. Kondisiku ini masih ringan. Mungkin cuma sebatas pendidikan lisan saja. Kamu paksa dia dengan hukum. Jangan lupa sekarang ada kami di belakangmu. Sekarang kalian selesai. Pesanan makanan tetap menyusahkan aku. Gua lawan kamu. Berkelakuan nakal, bahkan di depan polisi harus berani bertindak. Aku beritahu, kamu ditangkap. Sekarang kamu harus bekerja sama dengan kami untuk kembali dan diperiksa. Istri yang sedang diperiksa. Bukankah kamu selalu punya cara? Cepat pikirkan caranya. Aku bergerak, kamu cepat bicara. Kalau tidak kita semua akan kena. Aku mohon sama kalian. Tolong maafkan aku. Aku benar-benar minta tolong. Hei, kakak ipar. Aku kembalikan mobilnya. Aku benar-benar salah. Aku tidak berani lagi. Tuan San, Tuan Wang. Saya sudah mengembalikan semua biaya pengacara kepadamu. Hahaha. Ada juga adikmu. Semua ini salah suamiku. Kamu mau berapa? Saya akan menemanimu sampai puas. Kami benar-benar tidak berani lagi. Kami tidak akan seperti ini lagi. Saya sudah berjalan langkah demi langkah sampai hari ini. Tidak mudah. Kasihanilah saya sedikit. Kasihan padamu. Siapapun yang kau sakiti, kasihanilah mereka. Aku tidak punya uang, aku mengantar makanan. Tapi tanggung jawabku sendiri, aku bisa menanggungnya. Tapi kalian, makan sampai gemuk dan besar kepala. Pakai pakaian yang mencolok dan indah. Buka luar pakaian kalian. Ternyata sangat buruk rupa. Istriku, sekarang harus bagaimana? Tidak ada jalan keluar lagi. Sekarang selain meminta mereka memaafkan kami. Benar-benar tidak ada cara lain. Kenapa? Aku harus meminta maaf kepada pengantar makanan ini. Kenapa? Bukankah karena kamu berkeliaran di luar tanpa hukuman? Kalau tidak, aku tidak akan sampai di tempat ini. Aku peringatkan jangan bergerak. Sudah begini keadaannya. Apa gunanya kamu memukulku? Dosa yang kamu buat sendiri. Tidak ada hubungannya dengan aku. Benar-benar tidak bisa memaafkan kami, kan? Sungguh kebetulan. Ternyata memang ada niat. Ada cara apa? Asalkan mereka bisa memaafkanku. Cabut kata-kata yang mereka ucapkan. Biarkan Tuan Tiga mengatur pengacara untuk masuk saham di firma hukum kalian. Hukum dosa yang telah kalian buat selama ini. Masukkan semuanya secara rinci. Lalu kompensasi semuanya. Setelah semua kompensasi selesai, kamu sendiri yang keluar dari kantor hukum. Anak ini masih ingat aku pernah membantunya. Ini balas budi dariku. Dia menyuruhku membantu mencari Pak San dan Pak Wang. Dia sengaja berpesan agar aku mencari yang paling miskin. Jangan sampai menghabiskan terlalu banyak uangmu. Memang benar-benar orang yang menarik. Adik kecil. Mengganti semua orang. Ini bukan membuatku bangkrut. Bagaimana? Apakah kamu tidak ingin mengganti kesalahan yang kamu buat sendiri? Kalau begitu, aku lebih baik masuk penjara. Aku tidak punya uang. Lebih baik biarkan aku mati. Benar-benar, orang mati karena uang, burung mati karena makanan. Kalau begitu, kamu tidak bisa melindungi. Kenapa aku tidak bisa melindungi? Aku akan mengatur pengacara untuk membantu mereka mengajukan gugatan. Aku membuatmu masuk penjara dan membuatmu bangkrut. Tuan Shao, kamu memaksa kami ke jalan buntu seperti ini. Apa keuntunganmu dari semua ini? Hari ini aku bertemu dengan seorang gadis yang baik. Dia hidup seperti yang aku impikan saat muda. Aku tidak menginginkan keuntungan. Aku hanya ingin membantunya tampil lebih baik. Aku kasih kamu Maotai senilai 500.000. Tapi kamu bahkan tidak mau kerja sama denganku. Dia bilang dia sudah bantu kamu.
Kamu malah anggap dia seperti saudara kecilmu. Iya. Itulah bedanya cara kamu dan dia dalam bersikap. Ayo, ikut kami kembali ke kantor polisi. Rekan polisi, bolehkah saya mengajukan jaminan penangguhan penahanan? Saya belum pernah mengalami kesulitan. Hari-hari di penjara sangat menyiksa. Rekan polisi, istri ke-58. Kamu memang belum merasakan penderitaan apa-apa. Dan dia adalah pengacara besar. Bisakah dia menunggu di rumah sampai sidang pengadilan? Ingin berbuat jahat tapi tidak mau susah. Di dunia ini mana ada hal semudah itu. Ayo pergi. Hebat, kamu benar-benar bisa memikirkannya. Mulai dari klien-klien lamanya. Saya pikir saya perlu waktu sedikit. Tak disangka kamu benar-benar hebat. Dia bahkan ingat banyak detail. Dia orang yang sangat perhatian. Hahaha. Jangan puji aku lagi. Aku masih berutang banyak pada awalnya. Dengan kemampuanku, aku sama sekali tidak mampu menyelesaikan hal-hal ini. Jangan merendah diri. Kamu hanya kekurangan platform untuk menunjukkan bakatmu yang besar. Kamu melakukannya dengan baik. Bos, saya sudah menghabiskan sedikit uang untuk Anda. Sebenarnya saya ingin membantu Anda mendapatkan kembali uang itu. Tidak disangka pengacara ini benar-benar keras kepala. Dia keras kepala. Dia pantas jatuh ke titik seperti ini. Jangan tanya berapa banyak yang saya habiskan. Uang itu bagi saya hanya sepele. Hari ini saya melihat pertunjukan yang bagus. Harga tiket ini benar-benar sepadan. Nona, kedua orang itu sudah ditangkap. Saya yakin mobil Anda akan segera dikembalikan. Terima kasih banyak hari ini. Kalau bukan karena kalian, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tidak usah berterima kasih pada kami. Ini namanya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan dibalas kejahatan. Bro, minum teh dulu. Terima kasih, bos. Vonis untuk pasangan itu sudah keluar. Keduanya dijatuhi hukuman 7 tahun. Semua harta mereka juga disita. Lisensi pengacara Zhang dicabut. Nanti setelah keluar penjara, dia tidak bisa lagi bekerja sebagai pengacara. Bagaimana dengan BMW itu? BMW itu dikembalikan ke iparnya. Oh iya, kakak iparnya juga sangat ingin bertemu denganmu. Dia ingin berterima kasih padamu dengan baik. Kenapa harus berterima kasih padaku? Mereka itu namanya kejahatan dibalas kejahatan. Sudah dapat uang tapi tidak tahu membalas budi pada masyarakat. Seharian cuma tahu menindas orang miskin. Urusan mereka berdua sudah tidak usah dibahas lagi. Oh iya, bro. Pendapat yang pernah aku kasih ke kamu dulu. Bagaimana dengan pertimbanganmu? Aku sangat membutuhkan orang sepertimu. Untuk tinggal di sisiku dan bekerja. Bos besar. Aku cuma pengantar makanan. Aku bukan siapa-siapa. Hei, adik kecil. Kamu tidak tahu, ya? Begitu aku berada di posisi ini. Saat memilih orang, saya sangat menghargai karakter dan moral seseorang. Saya menghargai kepribadianmu. Bagaimana kalau kamu datang bekerja denganku? Saya akan memberimu gaji 50.000 sebulan. Apakah saya pantas mendapatkan sebanyak itu? Kamu benar-benar pantas. Terima kasih, bos. Hahaha, ayo minum satu gelas, hahaha. Sobat kecil, mau coba rasanya seperti apa? Coba sekali saja. Bagaimanapun juga, karena minuman ini, banyak cerita yang terjadi, hahaha.